Wei Wuxuan. Sebagai sesama murid dan rekan seperjuangan malam ini, mari kita bermeditasi bersama. Berbagi kebahagiaan tertinggi di dunia ini. Ah sang tabib, engkau begitu harum. Aku sudah tidak tahan lagi. Rayuan kotor seperti itu tidak akan menggoyahkan tekadku. Api yang membakar langit dan bumi, naga api yang membara. Bagaimana mungkin? Sang tabib, meski telah berkali-kali bermeditasi, engkau masih belum bisa mencapai tingkat tertinggi. Apakah masih ada pikiran yang mengganggu? Wuleng. Dulu aku dan Wuleng ingin mencapai pencerahan, tapi sayangnya aku mengalami gangguan dalam meditasi dan Wuleng menyelamatkanku dengan mengasingkan diri ke dunia manusia selama ratusan tahun. Sang tabib, seperti kata pepatah, lepaskan diri dari urusan duniawi, putuskan ikatan dengan dunia fana. Tidak disangka Wuleng bereinkarnasi di keluarga Lan yang kaya raya. Hei, siapa ini? Terlihat seperti orang kampungan. Apa hakmu datang ke keluarga Lan? Hahaha. Siapa yang ingin menemuiku? Wuleng, kau masih cantik seperti dulu. Dari mana datangnya orang sembrono ini? Aku adalah putri tunggal keluarga Lan Jingjing, bukan Wuleng. Dia ternyata memiliki tubuh yin yang ekstrim. Ini adalah pasangan yang sempurna untuk meditasi guna mencapai tingkat tertinggi. Wuleng, Nona Lan, aku adalah Wei Wuxuan, datang ke sini untuk melanjutkan hubungan kita bermeditasi bersama dengan metode rahasia Tianmen. Mencapai tingkat tertinggi, singkatnya. Aku akan menikahimu. Hahaha. Kurang ajar, dari mana datangnya orang kampungan ini? Berani-beraninya memaksa menikahi putri kesayanganku. Kau pantas? Oh, kau rupanya. Selama 30 tahun ini tubuhku baik-baik saja. Apa urusanmu? Aku baik-baik saja. Kau hanya seorang petani desa. Ingin menjadi kodok yang ingin memakan angsa. Dari mana kau tahu? Keluarga kami adalah keluarga kaya raya dengan kekayaan miliaran. Putriku Jingjing di usia 22 tahun telah meraih gelar doktor ganda dari Cambridge. Mahir dalam musik catur, kaligrafi, dan lukisan. Adalah CEO termuda di kota Jiang. Kau tidak melihat dirimu sendiri. Ingin memanfaatkan keluarga kami untuk meraih kesuksesan. Kau seharusnya melihat dirimu sendiri di cermin. Benar-benar angan-angan kosong. Orang-orang kemari. Bawa dia keluar dari sini. Ayah, jangan marah-marah karena orang seperti ini. Hati-hati dengan kesehatanmu. Ini. Bergantung pada keluarga Lan. Dengan status asliku masih perlu bergantung pada keluarga Lan. Mencapai kesuksesan besar, lelucon ini benar-benar lucu. Aku datang kali ini untuk melanjutkan hubungan dengan Jingjing. Mengakhiri ikatan seumur hidup tak disangka. Apa yang kamu lihat? Bau busuk dari 5 tanda kemunduran surgawi. Nyawa orang ini tidak akan lama lagi. Nyawa Anda hampir habis, sebaiknya persiapkan urusan terakhir Anda lebih awal. Apa yang kamu katakan? Berani-beraninya kamu mengutuk ayah saya. Hemph, demi bergentong pada keluarga Lan kami. Kamu benar-benar berani mengucapkan omong kosong apapun ya? 30 tahun lalu karena kerusakan otot jantung. Nyawa tergantung di ujung tanduk. Ayahmu memohon-mohon padaku untuk memperpanjang hidupmu sampai usia 60. Apa kamu tidak tahu itu? Hahaha. Kamu benar-benar sudah mempersiapkan segalanya. Kamu pikir setelah mengetahui bahwa jantungku bermasalah, lalu datang untuk menipu ya? Betul, 30 tahun lalu. Aku mendapat berkah dari tabib suci Tianmen. Baru bisa hidup sampai sekarang. Lihat aku sekarang bisa makan dan tidur dengan baik, penuh energi. Tidak seperti yang kamu katakan tidak bisa hidup sampai besok kan? Berani-beraninya kamu bilang 2 hari ini bagian depan atrium kirimu tidak merasa sakit secara terus-menerus. Kenapa kamu tahu itu? Ayah sedang membohongimu. Wei Wuxuan, tipuan rendahan macam ini tidak akan menipu kami. Aku menyarankanmu segera pergi. Sepatlah pergi datang ke keluarga Lan untuk menipu benar-benar tidak tahu diri. Betul-betul cepat pergi. Wuleng, aku sepenuh hati ingin melanjutkan hubungan denganmu. Memikirkanmu, tapi ternyata kamu tidak bisa membedakan benar salah. Sudah cukup nak, jangan melakukan penipuan di sini. Saat ini tubuhku sangat sehat. Tunggu besok aku akan memanggil tabib Jiang datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kebohonganmu pasti akan terbongkar dengan sendirinya. Apa siapa yang berani menyebut dirinya tabib hebat di hadapanku? Tabib pribadi keluarga Lan adalah tabib Jiang terkenal di Haicheng. Tabib Jiang yang sangat terkenal.
Bagaimana mungkin penipu sepertimu bisa bicara omong kosong di sini? Karena kalian keras kepala dan tidak bisa membedakan benar salah. Kalau begitu sebaiknya persiapkan urusan terakhir lebih awal. Setiap cuaca mendung hatimu terasa sakit telapak tangan tadi. Sudah membuka meridianmu sekarang kamu sembuh. Sepertinya benar juga ya. Ayah membiarkannya pergi begitu saja harus diberi pelajaran. Kalau tidak berita ini menyebar keluarga Lan akan jadi bahan tertawaan. Sudahlah, dia cuma penipu jalanan, tidak perlu dipedulikan. Ayah kamu kenapa? Tidak apa-apakan ayah. Ayah cepat panggil orang. Ayah cepat panggil tabib Jiang. Bagus kau Wei Wuxuan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sial turun gunung terlalu terburu-buru. Uangnya ketinggalan. Bulu saja belum tumbuh sudah berlagak tabib langit. Sekarang penipu sudah tidak punya malu ya. Katanya bisa menyembuhkan penyakit mematikan. Kalau penyakit mematikan bisa disembuhkan, masih disebut penyakit mematikan? Nak, tipuanmu terlalu jelas meski biaya konsultasi. Hanya dua bakpao orang bodoh pun tidak akan tertipu. Cepat tutup lapak, jangan buang waktu. Tangan sedikit gemetar, tubuh kurus. Kepala berkeringat, jantung berdebar, gejala hipertiroid akut. Masih ada waktu, buang-buang waktu di sini. Napas berat, suara napas keras, jantung dan paru-paru terhambat. Karena tulang belakang dada bengkok menekan saraf nyonya. Anda begadang sampai jam 2-3 pagi, hubungan intim di usia muda terlalu sering. Olahraga berlebihan mengganggu fungsi hipotalamus. Belum 40 tahun sudah menopause, benar bukan? Hah, kamu ngomong apa? Pergi sana, di sini tidak boleh berjualan tanpa izin. Jangan sentuh orang ini, saya yang bawa. Saya ingin meminta Anda mengobati seseorang. Biaya konsultasi 2 bakpao. Kamu meremehkanku ya? Di kartu ini ada 1 juta. Cukup untuk makan bakpao seumur hidup. Setelah berhasil akan ada hadiah besar. Penipu kau. Kamu ngapain? Kamu si mulut sial berani mengutuk ayahku, dia benar-benar kambuh. Seperti yang saya duga, ayahmu kambuh hari ini besok. Jam 3 sore akan meninggal. Bajingan masih berani ngomong begitu. Ayo ikut saya ke kantor polisi. Non, tolong jangan mengganggu di sini. Saya ingin memintanya menyelamatkan orang. Saya bilang jangan sampai tertipu olehnya. Hari ini dia membuat ayahku kambuh penyakit lamanya. Dia sama sekali tidak bisa menyelamatkan orang. Hanya bisa menyakiti orang. Apakah dia penipu atau bukan saya yang akan menilai? Ikutlah denganku. Kamu bawa pulang dewa sial, nanti jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Lan Jingjing. Aku menganggapmu sebagai pasangan alami untuk latihan ganda, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Besok tunggu aku di rumah dengan patuh jika ingin menyelamatkan ayahmu. Ingatlah untuk menunjukkan sedikit ketulusan. Siapa yang mau latihan ganda denganmu? Penyakit ayahku akan aku cari bantuan dari tabib Jiang. Tidak perlu kamu. Gadis ini benar-benar pandai mengenali mutiara, tidak seperti beberapa orang. Mereka tidak tahu. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa aku selamatkan. Kamu bahkan tidak tahu penyakit apa yang diderita ayahku. Kamu yakin bisa menyembuhkannya? Aku adalah tabib suci Wei Wuxuan dari Gerbang Langit. Di dunia ini tidak ada penyakit yang tidak bisa aku sembuhkan. Bahkan jika sudah meninggal asalkan tubuhnya masih ada. Aku punya 30% kemungkinan. Ucapanmu bagus, aku hampir percaya. Kamu tidak percaya? Trikmu memang bisa. Nanti begitu masuk katakan saja kamu adalah tabib suci dari Gerbang Langit meski berlebihan. Tapi saat ini hanya bisa begitu. Sekarang ayahku sakit parah, tabib Jiang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bilang kecuali bisa menemukan tabib suci Wei Wuxuan dari Gerbang Langit. Jika tidak ada harapan. Xiao Jiang ini adalah murid dari murid generasi ke-70ku. Murid sejati. 30 tahun lalu aku pernah mengajar gurunya dari jarak jauh. Tidak disangka dia juga mengenalku. Baiklah, nanti kamu mainkan seperti ini. Ayahku adalah ketua dari Triad Sanhe. Triad Sanhe adalah geng terbesar di Haicheng. Situasi dalam geng sangat rumit, penuh intrik. Jika dia meninggal, Triad Sanhe pasti akan kacau. Nanti kamu bilang saja kamu adalah tabib suci dari Gerbang Langit, bisa menyelamatkan ayahku. Tapi perlu membawa ayahku ke Gua Moya untuk istirahat selama setahun. Waktu setahun cukup untukku menenangkan situasi. Oh ya, mulai sekarang, kamu adalah tabib suci Wei Wuxuan dari Gerbang Langit. Aku memang sudah begitu. Pertahankan keadaanmu, setelah berhasil aku akan memberimu 2 juta. Tabib Jiang, asalkan kamu bisa menyelamatkan tuanku. Apapun permintaanmu, Triad Sanhe bisa memenuhinya. Omong kosong, kapan Triad Sanhe bisa kamu kuasai dan mengambil alih? Wah, putri besar sudah kembali. Dia benar-benar peduli dengan penyakit tuanku. Jangan berpura-pura, aku tahu apa maksudmu. Tabib Jiang, bagaimana kondisi ayahku? Putri besar, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Su ketua mungkin tidak akan bertahan hingga jam 12 malam ini.
Siapa bilang dia tidak akan bertahan hingga jam 12? Pembengkakan wajah dan kedutan kelopak mata adalah penyakit otak. Kamu berani mempertanyakan diagnosaku. Benar, kamu pasti Xiao Jiang. Tampaknya kemampuan medismu tidak berkembang selama beberapa tahun ini. Anak ini bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Masih ingin menyembuhkan kepala keluarga Lan Yukun. Itu lebih tidak mungkin lagi. Dari mana datangnya anak kecil yang belum dewasa ini? Kamu tahu siapa orang ini? Ini adalah Jiang Shenyi yang terkenal. Murid dari generasi ke-70 ahli medis Tianmen. Yi Yang Leleher Zhongwuleng adalah murid kesayangan leluhur Jiang. Telah berpraktik selama lebih dari 40 tahun. Ribuan pasien telah diselamatkan dari tangannya, disebut Bian Kue masa kini. Kamu orang kampung, apa hakmu mempertanyakan beliau? Diam kau yang tidak tahu diri. Kapan giliranmu bicara di sini, Jiang Shenyi? Orang yang kubawa adalah ahli medis Tianmen Wei Wushuan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. 30 tahun yang lalu pewaris grup Lan. Dalam kondisi kritis, leluhurku beruntung bisa mengundang ahli medis Tianmen. Mengobati dari jarak jauh. Menyembuhkan penyakit anak muda keluarga Lan. Meskipun tidak ada yang pernah melihat wajah asli ahli medis Tianmen. Tapi pasti bukan anak kecil yang belum dewasa ini. Terima kasih telah mengatakan aku muda. Kamu berani sekali berani menipu di wilayah kami, Sanhehui. Jangan biarkan dia menipumu, orang luar akan bergosip. Apa yang kulakukan tidak perlu kau wanita ini ikut campur. Jiang Shenyi, karena kamu bilang penyakit ayahku tidak akan bertahan hingga jam 12 malam ini. Biarkan dia mencoba, mungkin masih ada sedikit harapan. Kalau kamu salah mengobati, aku akan membuatmu tahu akibatnya. Melawan Sanhehui. Oke, minggir sana. Wei Shenyi, apakah ayahku? Jika beristirahat di Gua Moya selama setahun akan sembuh. Cukup dengan satu telapak tangan, tidak perlu serumit itu. Kita sebelumnya tidak berjanji seperti ini. Gua Moya bukan tempat sembarang orang bisa pergi. Tenang, serahkan padaku. Kamu akan merusak rencanaku. Aku akan menyembuhkannya seketika. Selesai. Telapak Qian Kun. Telapak Qian Kun. Apa itu telapak Qian Kun? Telapak Qian Kun adalah teknik rahasia dari dewa pengobatan Jurus unik membalikkan yin dan yang. Bisa menentukan hidup mati. Tidak mungkin sehebat itu. Apa ini? Ayah sama sekali tidak sadar. Wei Wushuan, ayah. Ketua Su. Sudah kukatakan kamu masih terlalu hijau. Bagaimana mungkin bisa menguasai jurus Tianmen? Sekarang begini jadinya. Berani menipu sampai ke triad. Membahayakan nyawa Ketua Su. Kamu akan menanggung akibatnya. Non, lihat penipu yang kamu bawa pulang ini. Apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu sebenarnya? Hei, ikat si wanita beracun dan penipu ini. Siapa yang berani? Pergi. Wei Wushuan, lihat apa yang kamu lakukan. Ah, ayah, akhirnya kamu sadar. Kamu membuatku sangat khawatir. Kamu tidak tahu berapa banyak tabib hebat yang aku undang untuk mengobatimu. Ah, minggirlah ayah, kamu sadar. Apakah dia benar-benar? Nadi Stabio. Keajaiban-keajaiban. Apakah kamu benar-benar dewa pengobatan Wei Wushuan? Tuan Wei, seperti yang kita sepakati. Setelah berhasil, ada hadiah besar di kartu ini, ada 10 juta. Selain itu, jika ada permintaan lain silakan ajukan. Kartu tidak perlu jika kamu benar-benar ingin berterima kasih. Bantu aku mengumpulkan lebih banyak harta spiritual untuk membuat senjata. Teman, mulai hari ini, kamu adalah orang pentingku, Su Youyang. Masalah harta spiritual. Serahkan pada kami triad. Siapa yang membuat Yukun sakit parah? Carilah di seluruh kota Hai. Kita harus menemukan si bajingan itu. Ya. Ibu tenanglah. Tabib Jiang akan tiba dalam 5 menit. Dia pasti bisa menyembuhkan ayah. Tidak perlu menunggunya. Xiao Jiang tidak cukup ahli. Aku menyuruhnya pergi ke Jie Jiang untuk membeli telur teh. Wei Wushuan, bagaimana kau masih berani menginjakkan kaki di keluarga Lan kami? Kau bawa Jiang Shenyi kemana? Kalau sampai penyakit ayahku terganggu, kau takkan bisa menebusnya meski dengan Jing, 10 aku nyawa. sudah bilang untuk tetap di rumah. Tunggu aku dengan baik, kita punya jodoh dari kehidupan sebelumnya, sekarang kita berlatih bersama. Ini adalah takdir, tidak bisa dilanggar, mengerti. Mengobati penyakit kecil ini bukan masalah besar. Kau adalah penipu itu. Keadaan Yukun sekarang semua karena kau. Kalau ingin menyelamatkan suamimu, jangan buang waktu lagi. Masih ada 3 menit, kalau tidak segera diselamatkan. Benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Kurang ajar, berani mengutuk Tuan. Orang-orang patahkan kakinya.
dengan kalian. Cukup Wei Wuxuan, keluarga Lan kami sudah sangat sial. Tolong pergi dari sini. Jingjing, kau masih keras kepala. Reinkarnasi pun tidak bisa mengubah sifatmu. Sudahlah, melihat kita akan berlatih bersama di masa depan. Kau tidak punya perasaan, aku tidak bisa tidak punya hati. Waktunya mendesak, minggir. Wei Wuxuan, hentikan. Kau ngapain cepat pergi? Tentu saja aku sedang menyelamatkan orang Tuan Lan, jantungnya lemah. Dengan satu pukulan ini hanya butuh 1 menit. Dia akan bangun. Wei Wuxuan, kau sampah. Kau berani main-main dengan nyawa ayahku. Cepat lepaskan tangannya. Dada Tuan tidak akan tahan dengan pukulannya. Sekarang aku akan mengangkat tanganku. Ayahmu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Wei Wuxuan, kita tidak punya jodoh. Aku jijik melihatmu, aku tidak mungkin percaya pada penipu. Baik. Tuan, Ayah. Tuan, Wei Wuxuan, apa yang kau lakukan pada ayahku? Kau yang menyuruhku mengangkat tangan sekarang puas. Kau brengsek, kembalikan ayahku. Nona Lan, aku sudah memperingatkanmu. Penyakit lama ayahmu sudah sangat parah. Kau tidak menganggap serius perkataanku, aku memberinya energi untuk melanjutkan hidupnya. Kau memutus nyawanya, siapa yang harus disalahkan? kau yang membunuh Tuan. Aku akan membuatmu membayar nyawa Tuan. Jiang Shenyi datang. Jiang Shenyi, tolong selamatkan Tuan kami. Nadi sudah hilang, bagaimana bisa diselamatkan? Orang mati tidak bisa hidup kembali. Nyonya tabahlah. Dengan saya di sini, siapa bilang tidak bisa diselamatkan? Wei Wuxuan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Yi Sheng, saya Jiang Feng. Saya telah melihat Yi Sheng ini teller Taeyang and diminta. Apa Jiang Shenyi? Kamu memanggilnya apa? Tianmen Yi Sheng. Yi Sheng Wei Wuxuan. Keluarga Lan kalian beruntung. 30 tahun lalu dia adalah Yi Sheng. Memperpanjang nyawa Tuan. Hari ini Asakan Yi Sheng berkata. Tuan akan diselamatkan. Apakah kamu benar-benar Tianmen Yi Sheng? Lan Jingjing sekarang masih mengusir saya. Wei Wuxuan, asalkan kamu bisa menyelamatkan ayah saya, apapun yang kamu inginkan. Apa saja. Meskipun dia memiliki tubuh yin yang ekstrim, sangat bermanfaat untuk pelatihan saya. Tetapi jika saya Wei Wuxuan bisa menjadi dewa, mengapa harus memaksa seorang wanita? Apa saja ya? Maksud saya berapa uang yang kamu inginkan? Apa saja. Lan Jingjing, kita memiliki ikatan di kehidupan sebelumnya. Tetapi setelah beberapa siklus reinkarnasi, kamu sudah bukan Wuleng yang dulu. Wuleng, saya tidak akan begitu kejam. Dari sekarang saya tidak akan memaksa kamu untuk menikah dengan saya. Mengingat Wuleng pernah menyelamatkan nyawa saya hari ini, saya akan melunasi hutang ini. Dari sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Dia tidak lagi mengganggu saya, seharusnya senang. Tetapi mengapa saya tidak bisa bahagia? Kamu tidak lagi mengganggu putri saya bersyukur. Jika kamu benar-benar mampu, cepat selamatkan Tuan kami. Jika ingin menyelamatkan tuanmu, jangan membuat keributan di sini. Jika ditunda lagi, tuanmu akan benar-benar mati. Yukun. Tuan sudah tidak bisa lagi, kamu masih menyiksanya. Apakah kamu membalas ketidakhormatan kami sebelumnya? Kamu juga tahu sebelumnya kamu tidak menghormati saya. Orang seperti kalian yang tinggi hati, suka memerintah orang biasa, sudah terbiasa hanya dengan belajar diam. Tidak akan menderita. Ibu. Senior Tuan sudah benar-benar mati. Bisakah ini masih diselamatkan? Tentu saja. Barang-barang mistis ini bisa menyembuhkan penyakit. Semangat berkumpul di kolam angin. Energi mengalir dengan indah. Roh berputar di Taiwan. Apakah ini yang disebut energi mengalir melalui 9 meridian? Ibu, bahkan Jiang ahli pengobatan mengatakan begitu. Tampaknya ayah benar-benar akan selamat. Ahli pengobatan memang luar biasa. Saya Jiang merasa beruntung bisa melihat ahli pengobatan berpraktik. Benar-benar keberuntungan seumur hidup. Sudah, jangan puji saya terus. Daripada itu lebih baik tingkatkan kemampuanmu. Tuan, Tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Wei Master, tunggu sebentar ahli pengobatan. Tunggu sebentar. Saya buta tidak mengenal Taishan. Mohon maafkan saya ahli pengobatan. Ada hal lain.
Saya punya satu permintaan. Katakan. Ahli pengobatan tangan ajaib. Hari ini datang ke keluarga Lan. Adalah keberuntungan keluarga Lan selama beberapa generasi. Saya tidak mampu tidak bisa membalas. Bagaimana kalau menikahkan putri saya Jingjing dengan ahli pengobatan? Sebagai balas jasa menyelamatkan nyawa. Ayah, Tuan kamu gila. Undang orang untuk mengobati beri uang saja. Mengapa harus menjual anak perempuan apa itu dokter ahli pengobatan? Menurut saya ini hanya pria tua yang belum menikah selama ribuan tahun. Kamu tidak boleh tidak sopan kepada ahli pengobatan. Saya sudah memutuskan. Benar-benar berubah pikiran dengan cepat. Saya Wei Wuxuan tidak pernah memaksa orang. Kalian juga tidak perlu berpura-pura di depan saya, segala sesuatu ada sebab akibatnya. Saya pamit. Master. Bodoh. Lan Jingjing, mengapa kamu mengejar saya? ini cek 5 juta. Ambil dulu. Barang seperti ini tidak berarti bagi saya. Lebih baik 2 bakpao. Itu. Wei Wuxuan, saya akui saya salah menilai kamu sebelumnya. Saya juga tahu kamu pasti sangat membenci saya sekarang. Tapi aku nggak mau bikin ayahku marah. Mending kita coba jalan bareng dulu aja. Siapa tahu aku bisa nemuin kelebihanmu dan akhirnya beneran suka sama kamu. Udah deh kelebihanku. Gak perlu kamu tahu begitu juga. Aku gak tertarik sama 2 kelebihanmu. Gak ada minat sama sekali. Jangan anggap ini sebagai hadiah dariku. Ngomong gitu nggak tahu diri banget sih. Banyak yang nungguin hadiah dari nona ini, kamu malah nggak peduli. Maaf, aku gak mau ikut. Tunggu. Tunggu dulu itu. Kamu mau kemana? Kan kamu datang dari gunung sendirian. Nggak kenal siapa-siapa, bahkan nggak punya tempat tinggal. Itu bukan urusanmu. Apa kamu beneran nggak tahu perasaanku? Maksudku kita bisa coba pacaran dulu. Kalau kamu nemu orang yang kamu suka, aku bisa mundur kapan aja. Kalau syarat kayak gini, kamu masih nggak setuju? Ya udah. Main pura-pura nggak peduli ya? Nggak kok. Pikiran setan tua 1000 tahun aja bisa ketahuan di depanku. Apalagi kamu cuma anak kecil. Ya coba bilang apa sih pikiran aku? Pikiran cewek. Ya cuma pengen. Udah deh. Ingat kita punya hubungan di kehidupan sebelumnya. Mending fokus ke latihan bersama buat hadapi ujian. Siapa tuh cowok gayanya keren banget? Pengawal baru kali lihat ototnya. Kan kamu nggak suka pacaran sama aku, kok malah ngikutin aku kerja? Aku lihat kamu kayaknya bakal ada musibah hari ini. Gak tenang, jadi aku datang buat jagain kamu. Jagain apaan? Pertama, jaga kesehatanmu. Kedua, jaga kesucianmu. Ancaman terbesar kesucianku kan kamu. Aku gak kayak orang biasa pura-pura gentleman. Sambil bayangin kamu telanjang. Wei Wuxuan. Aku selalu ngomong apa yang aku pikirkan. Dan ngelakuin apa yang aku omongin. Baiklah, dengarkan baik-baik. Perusahaan ini kamu bisa jelajahi sesuka hati, tapi jangan beritahu siapapun tentang hubungan kita. Kedua, jangan ganggu pekerjaan karyawan saya. Ketiga, jangan masuk ke kantor saya. Hubungan kita. Kapan kita pernah punya hubungan? Chu Lifan. Bagaimana kamu bisa masuk keluar? Aku dengar kamu sedang berkencan dengan seseorang yang entah dari gunung mana muncul. Aku langsung naik pesawat untuk menemui kamu. Jingjing sapet pure scan hubang genteng dia. Seluruh Hai Cheng hanya aku yang cocok dengan kamu. Jangan meremehkannya, dia jauh lebih baik dari kamu. Jangan keras kepala, aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu apa? Produk perusahaanmu, cairan anti penuaan, telah dikeluarkan dari pasar oleh grup Zili. Sekarang seluruh perusahaan sedang merugi. Tidak masalah asalkan kamu bersamaku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Tidak perlu. Aku juga tahu kamu menemukan keluarga dokter kuno. Mereka punya resep rahasia untuk membersihkan ion bebas dalam tubuh dan merangsang regenerasi sel. Kamu ingin membelinya untuk mengembangkan produk baru. Untuk balik menang, benarkan? Benar, lalu kenapa? Kamu percaya tidak dengan satu kalimatku?
Seluruh Hai Cheng, tidak akan ada yang menjual resep itu padamu. Kamu licik. Kamu tahu keluarga Chu kami adalah pemimpin terbesar di industri farmasi Hai Cheng, hanya dengan satu kalimatku. Siapa yang berani tidak setuju? Tapi jika kamu mau putuskan hubungan dengan dia, dan bersamaku, resep itu hanya hal kecil aku bisa membantumu. Chu Lifen, kamu hanya anak orang kaya yang tidak tahu apa-apa. Ingin menikahiku Lan Jingjing tidak mungkin. Lan Jingjing jangan hanya mau minum anggur yang baik, tapi tidak mau minum anggur hukuman. Selama itu anggur dari Chu Lifen, baik yang baik maupun yang hukuman, aku tidak mau segera keluar. Kamu wanita yang tidak tahu terima kasih. Aku melihat kamu punya sedikit kecantikan mau menjadikanmu pacarku. Itu aku yang memberikanmu muka, aku beritahu kamu. Kamu layani aku dengan baik. Aku akan memberikan jalan hidup untuk keluarga Lan. Jika kamu berani lagi berpura-pura sombong dan suci, aku akan membuat keluarga Lanmu bangkrut seketika. Keluar dari Hai Cheng. Chu Lifen, kamu hanya bajingan licik dan hina. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain mengambil kesempatan dalam kesempitan? Orang seperti kamu Lan Jingjing tidak akan peduli. Ya. Nona Lan bisa saja tidak peduli padaku. Tapi apakah kamu bisa tidak peduli pada orang tuamu sendiri? Di dalam hatimu. Kamu. Jangan sakiti orang tuaku. Wanita brengsek, hari ini, aku akan membereskanmu. Bajingan, kamu suka memukul wanita ya? Lan Jingjing ini pacarmu yang kampungan itu kan? Benar-benar bodoh anak ini. Kamu tahu siapa aku menyarankanmu. Serahkan pacarmu dengan baik, kalau tidak, aku akan memukul. Kalau tidak bagaimana? Sakit. Sekarang tingkat sakitnya 4 kalau sampai 5. Kamu akan bab di celana, mau coba? Kamu berani. Rong FA. Kamu berani ya berani macam-macam. Saudara berani ganggu dia sujud minta maaf. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak kamu akan merasakan apa itu Honging Kuan. Ini jurus andalan Honging Bang. Katanya satu pukulan bisa melukai 10 orang. Apa sih ini? Kacamata hitam limited editionku, yang 3 juta. Wah, maaf ya, gimana kalau begini? Aku ganti yang baru. Aku mau nyawamu. Gimana, lebih keren dari yang tadi kan? Bangunlah, tidak usah berterima kasih. Wushuan, sepertinya kita membuat masalah. Kamu tahu siapa aku? Keluarga Chu, memiliki aset puluhan miliar. Kaya raya kamu siapa sih? Berani merebut wanitaku. Aku seharusnya pacar Lan Jingjing. Jangan kira kamu bisa sombong hanya karena belajar beberapa jurus kungfu ala kadarnya. Kamu bisa meremehkan orang. Kamu belum tahu siapa aku kan? Sepupuku adalah pemuda Honging Bang yang terhormat. Xiang Feihu. Xiang Feihu. Apa itu Xiang Feihu? Takut ya, hahaha. Belum pernah dengar. Kamu kampungan. Aku peringatkan kamu. Kalau lain kali berani ganggu Jingjing lagi, aku tidak akan hanya membuatmu bab di depan umum. Lan Jingjing, kamu hari ini harus berlutut dan jilat telapak kakiku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan menghancurkan keluarga Lan sepenuhnya. Keluarga Lan tidak akan bisa bertahan di Hai Cheng, apalagi kamu. Pacarmu yang kampungan itu siang akan membawanya kembali ke Honging Bang. Tulangnya akan dipatahkan satu persatu. Ayo pergi. Kita pergi. Tunggu. Kamu mau apa lagi? Bab dan kencing di wilayah orang. Biaya pembersihan jutaan ini harus dibayar. Kalau tidak, gosip ini akan menyebar cepat. Dari 1 orang ke 10 lalu ke 100, bagaimana jadinya? Pergi. Yang lihat dapat bagian. Selesai. Hari ini benar-benar membuat marah Chu Lifen dan Honging Bang. Tenang, aku akan melindungimu.
Kamu meremehkan keluarga Chu. Mereka adalah keluarga obat terbesar di negara ini. Bekerja sama dengan Hong Yingbang sangat buruk, main dua sisi. Orang yang berurusan dengan mereka tidak ada yang berakhir baik, kamu tidak akan mengerti. Tapi tidak apa-apa, aku tetap akan melindungimu. Keluarga Chu dan Hong Yingbang sangat kuat ya. Hilang saja dari Hai Cheng. Kamu pikir gimana? Sudahlah. Sebelum mati aku akan traktir kamu makan besar. Ini adalah San He Hui, baru dapat giok mutiara dari Gunung Kun. Kamu bawa ini ke Tuan Wei. Aduh, barang berharga seperti ini. Dikasih ke dia, sayang sekali. Giok mutiara kualitas seperti ini hanya sedikit saja. Cukup untuk biaya San He Hui selama 10 tahun. Anna, kamu berpikiran sempit. Tuan Wei adalah orang hebat Ling Yun. Kamu bisa dekat-dekat dengan Tuan Wei. Kalau bisa menjadikannya menantu keluarga Su, itu akan sangat baik. Ayah kamu terlalu mengaguminya. Aku akui dia memang jago dalam hal pengobatan, tapi aku gak akan cari cowok yang cuma bisa ngobatin orang. Aku mau nikah sama ahli bela diri. Kalau dia bisa mengalahkan aku, baru aku mau nikah sama dia. Wahai tuan anak kesayanganmu ini, gimana bisa dapat pacar sih? Sudah-sudah, tutup mulutmu. Aku kurang pengalaman tapi jangan kira aku gak tahu. Ini warung pinggir jalan. Kamu ngerti apa seafood mewah Michelin? Semua itu cuma tampak mewah. Kalau mau makan enak ya ke sini. Mas, Jangan-jangan kamu gak punya uang. Diam langsung aja. cewek cantik, minum dong. Kalian berani goda cewekku di depan mataku. Kalian anggap aku buta ya? Kamu siapa sih bos? Kita mau ajak cewekmu minum. Itu ngasih kamu muka, jangan kurang ajar. Jangan gegabah, mereka banyak, biar aku yang hadapi. Ayo semua jangan gegabah, cuma minum kok. Aku yang minum ini. Wah, cewek cantik jago minum. Tapi kamu minum sendiri, aku gimana? Kamu harus temani aku minum 1 gelas. Iya, kamu harus temani bos kita minum 1 gelas. Mas minum 1 gelas kayaknya gak cocok. Kalau sudah ada jodoh minum 1 gelas lagi. Lan Jingjing mulai sekarang minum entah sendiri. Atau sama aku jangan minum dengan terpaksa kayak hari ini. Apalagi dipaksa sama si babi. Kamu ngomong apa, dasar anak kecil, minggir. Hari ini aku harus minum sama cewek cantik ini, kalau kamu berani halangi lagi. Hari ini aku bikin kamu keluar dari jalan ini dengan terbaring. Mas. Sudah cukup minumnya. Diam aja, apa serang habisi dia. Mas, ada yang buat onar di jalan makan Hehua. Dasar anak kecil, kamu tahu siapa aku? Aku dari San Hui, kamu berani pukul orang San Hui. Kamu mati, bosku akan datang dalam 1 menit. Waduh, baru aja berurusan sama Hong Yingbang. Sekarang bentrok sama San He Hui, gimana ini? San He Hui hebat ya. Ketua kalian Su Yaoyang aja harus sapa aku. Kalian si babi-babi ini siapa berani pamer di sini? Oke, biar aku lihat. Orang yang bahkan ketua Su harus sapa. Siapa sebenarnya orang ini? Ada lagi anak kecil yang tidak tahu diri. Wei Wuxuan, kamu gila ya? San He Hui adalah kekuatan gelap terbesar di Haicheng. Bahkan keluarga Chu tidak berani menyinggung mereka. Gadis ini lebih tahu diri. Datang dan layani saudara-saudaraku dengan baik. Aku akan melepaskan kalian berdua. Kamu cari mati. Anak kecil, kamu sudah diambang kematian masih berani sombong. Baiklah, hari ini kamu pasti mati. Nyonya besar kita akan segera tiba. Kamu tidak akan bisa melihat matahari besok.
Itu dia. Nyonya besar, anak itu berani tidak menghormati San He Hui kita. Bertindak lancang. Benda buta. Berani tidak menghormati Tuan Wei. Tuan Wei ini adalah sepotong batu giok putih dari Kunshan yang dikumpulkan San He Hui. Ayahku menyuruhku menyerahkannya padamu. Bagus. Orang ini membiarkan anak buahnya berbuat jahat, dan berani tidak menghormati Tuan Wei Lingyun. Pasti akan membersihkan San He Hui. Inikah seorang pendekar meskipun dia juga memiliki energi dalam tubuhnya. Tapi jauh kalah dibandingkan dengan seorang kultivator bahkan ayahnya Su Yaoyang. Mungkin tidak bisa menahan satu seranganku. Aku umumkan, Lei Baiwan dan San He Hui-nya dicabut keanggotaannya. Nyonya besar. Meskipun aku mati, aku tidak bisa meninggalkan San He Hui. Jika tidak pergi sekarang mati seketika. Pergi. Besok di Haicheng akan diadakan lelang. Di antaranya ada batu giok darah ayam yang sangat berharga. Lingyun ingin mengundang Tuan Wei untuk hadir bersama. Baik. Omong-omong Tuan Wei, meskipun Anda adalah penyelamat San He Hui kami, tetapi Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Karena tidak selalu kebetulan. Aku membantu kalian menyelesaikan masalah. Apakah aku membutuhkan bantuannya? Masih minum satu gelas demi satu gelas. 2 gelas bir sudah mabuk seperti ini. Aku tidak mabuk, tidak perlu kamu sokong. Baiklah. Kamu tidur di ruang tamu, jangan masuk ke kamarku. Lanjingjing, tubuh Yinmu terlalu penuh. Menyebabkan aliran qi di seluruh tubuhmu tidak normal. Kau tidak akan hidup sampai usia 24 tahun. Hanya dengan praktik ganda bersamaku bisa meruntuhkan takdirmu. Kau cuma pengen tidur sama aku, nggak bakal bisa. Mabuk masih jaga-jaga sama aku emang perlu. Aku tipe orang kayak gitu ya. Nggak nyangka bisa dapat hasil secepat ini. Asal bisa kumpulin 9 jenis harta spiritual bisa bikin alat untuk menghadapi tribulasi. Kalau bisa praktik ganda sama Lan Jingjing. Tapi mabuk kayak gini nggak bisa kerja sama. Konsentrasi energi spiritual di sini jauh beda sama di gunung. Wujud adalah kekosongan, kekosongan adalah wujud. Tidurnya enggak nyenyak ya? Semalaman baca mantra. Kok kelihatannya kayak kehabisan energi ginjal gitu? Mau coba tes apakah benar kehabisan energi ginjal? Jorok banget mikirin hal kayak gitu mulu. Oh iya, hari ini ada janji sama keluarga Bai untuk beli resep obat penambah vitalitas sel. Jangan ikut aku ya. Resep untuk awet muda dan panjang umur aku punya. Mau berapa? Ini resep pil anti penuaan aku sendiri yang pakai. Enggak kelihatan kan umurku sudah 1256 tahun plus 3 bulan. Aku lihat kamu kayak orang tolol. Wei Wuxian, aku akui ilmu pengobatanmu hebat, tapi menyembuhkan penyakit dan melawan penuaan itu beda jauh. Pil panjang umur keluarga Bai itu bisa membersihkan sel zombie di tubuh dan mempercepat metabolisme, sehingga bisa menambah umur. Itu resep rahasia turun-temurun yang harganya 50 juta. Meskipun kamu mau bohongin aku untuk tidur sama kamu, enggak bisa pakai selembar kertas jelek buat bikin aku senang. Ini lebih berharga dari 50 juta. Kamu mau beli resep pil panjang umur ini, pil anti penuaan. Jauh lebih tinggi levelnya dari pil panjang umur. Kamu ini nggak tahu barang bagus. Dulu waktu latihan di Gunung Tianmen, banyak sekali saudari seperguruan dari dunia dewa dan iblis relain datang dari jauh buat minta pil anti penuaan ini. Banyak banget saudari seperguruan yang nempel sama kamu ya.
Bukan itu intinya. Kalau ini benar-benar bisa awet muda, kenapa kamu kelihatannya masih kehabisan energi ginjal? Aku akan cari ahli buat buktikan kebohonganmu. Aku duluan ya. Jangan mikirin saudari-saudarimu itu mulu. Lan Jingjing, Lan Jingjing. Kamu meremehkan aku terlalu rendah di resep yang kuberikan padamu. Tercantum teknik peremajaan dari Mak Gu. Kamu tidak tahu betapa berharganya ini. Formula pil peremajaan ini. Kalau saja ini benar, Lan Jingjing, kamu mikir apa sih? Wei Wuxian cuma bikin kebohongan kamu juga percaya. Ayah mikir apa sih kok maksa aku nikah sama dia? Produk cuntang dari grup Sili. Setelah pakai seminggu wajah langsung cerah. Penuh semangat sejak produk mereka diluncurkan. Penjualan suplemen anti penuaan kita langsung anjlok. Bahkan saham kita udah turun 3 hari berturut-turut. Jadi sekarang grup Tiankun sangat butuh produk yang bisa meningkatkan vitalitas sel. Secara efektif memperpanjang umur, membuat orang semakin muda. Untuk membalikkan keadaan. Aku udah lihat semua datanya pil umur panjang keluarga bayi kita. Jauh lebih bagus dari cuntang grup Sili. Masih lebih unggul. Profesor Wang coba lihat. Siolan ini memang pil umur panjang. Yang dipakai kaisar-kaisar dari generasi ke generasi, memperpanjang umur yang sangat kuat. Sayangnya dua bahan ini. Tulisannya kabur, ini resep yang tidak lengkap. Tapi, efeknya masih jauh lebih baik dari produk grup Sili. Bagus sekali Pak Bai, grup Tiankun. Siap membeli pil umur panjang kapan saja. Siolan langsung tu tepuntia. Kami jual 2 miliar. Pak Bai kan sebelumnya sepakat 500 juta. Kok tiba-tiba naik harganya? 500 juta itu harga kemarin. Kemarin si Chu anak sulung. Hubungi semua keluarga ahli pengobatan tradisional. Larang kami jual resep rahasia ke Tiankun. Kami mengambil risiko melawan keluarga Chu untuk bekerja sama dengan kalian. Iya, Siolan 70% industri obat di Haicheng dikuasai keluarga Chu. Kalau keluarga Chu bilang, selain keluarga Bai mungkin nggak ada lagi yang mau kerja sama dengan grup Tiankun. Jadi kami kasih harga 2 miliar. Itu udah lebih dari cukup. 2 miliar udah lebih dari cukup. Nggak mungkin 2 miliar, harganya terlalu mahal. Tiankun nggak sanggup bayar. Apalagi ini cuma resep yang tidak lengkap. Kalau Yan Shou Wan itu utuh. Bukan 2 miliar yang saya terima. Tapi 10 miliar. Lanzong tunggu sampai produk baru Yanshou Wan diluncurkan. Nanti grup Tiankun kalian. Bukan cuma 2 miliar yang didapat. Ya kalau Tiankun terus-terusan ditekan oleh produk Sili, kerugiannya bukan cuma segitu. Hari ini kami jual 2 miliar. Besok harganya bukan segini lagi. Kalian ini naik harga seenaknya. Lanzong kalau nggak mampu beli, ya udah jangan beli. Lagian bukan cuma kalian yang mau beli. Saya yakin grup Sili pasti tertarik dengan Yanshou Wan kami. Sangat tertarik. Linger, ayo kita pergi. Bai Lao Xiansheng, harga bisa kita bahas lagi. Lanzong 2 miliar nggak boleh kurang. Kalau nggak cari tempat lain saja. Niling dan formula Niling dan ini. Wang Jiashushu, kamu bilang apa? Nggak nyangka saya Wang Mingyang. Suatu hari bisa melihat formula Niling dan mati pun nggak menyesal. Kamu punya formula Niling dan buat apa beli Yanshou Wan lagi? Formula Niling dan ini sangat berharga ya. Immortal Ma Gu wajahnya awet muda. Seperti gadis remaja. Itu semua berkat formula ajaib ini. Saya kira sudah lama sekali formula Niling dan sudah hilang. Nggak nyangka masih ada di dunia. Wang Jiashushu, formula Niling dan ini berapa harganya? Sebuah formula sulit didapat, emas 1000 mudah dicari. Ini benar-benar harta tak ternilai. Kamu ini kayak orang bodoh. Wei Wuxian, saya akui kemampuan medismu hebat, tapi menyembuhkan penyakit dan melawan penuaan itu dua hal berbeda. Formula Yanshou Wan keluarga Bai bisa membersihkan sel zombie dalam tubuh, mempercepat metabolisme, sehingga bisa memperpanjang umur. Itu formula rahasia turun-temurun bernilai 50 juta. Meski kamu mau membujukku keranjang, nggak bisa pakai selebar kertas usang untuk membahagiakanku. Ini lebih berharga daripada 50 juta.
Wei Wuxian, kamu menipuku lagi. Selembar kertas tak ternilai ini diberikan begitu saja padaku, dan aku masih meragukannya. Dia jelas-jelas menyembuhkan ayahku. Mengapa aku tidak bisa mempercayainya? Siolan, kamu benar-benar menganggap kami bodoh. Untuk menekan harga kamu memainkan drama ini. Masih pil awet muda itu benda apa sih? Itu bisa kamu bayangkan. Kamu benar-benar menganggap kami seperti anak kecil. Alat peraga pun tidak disiapkan dengan baik. Asal ambil kertas toilet untuk menipu siapa. Kamu bisa menghina Wang Mingyang. Tapi jangan menghina resep ini. Benarkah berani tunjukkan padaku? Ilmu awet muda dari Magu. Benar. Aduh, ini benar. Benar-benar resep pil awet muda. Aduh Siolan, kamu punya resep seperti ini. Mengapa harus membeli pil panjang umur keluarga, by pil awet muda ini? Jauh lebih kuat daripada pil panjang umur versi lengkap kami. Belum tahu berapa kali lipat lebih kuatnya pil panjang umur. Efektivitasnya paling banyak. Menambah umur 10 tahun. Tapi pil awet muda ini bisa langsung membuat orang muda 30 tahun. Kakek, kamu bilang orang yang menulis resep pil awet muda ini apakah bisa membantu kami menyempurnakan resep pil panjang umur? Benar belaya kami bertanya Siolan. Dari mana resep ini berasal? Ya. Seorang teman memberikannya padaku. Bisakah kamu membantu memperkenalkannya? Membantu keluarga by menyempurnakan pil panjang umur ini. Keluarga Bai bersedia menerima syarat apapun. Bagaimana kalau aku ikut juga? Aku juga ingin bertemu orang hebat ini. Aku tidak punya kontaknya. Nanti malam aku tanyakan padanya. Siolan tidak mau memperkenalkan, langsung saja bilang. Mengapa harus berbelit-belit? Baik, aku tidak berbelit-belit, aku menolak dengan tegas. Jangan Siolan, jangan marah. Kakak Lan baik hati dan lapang dada. Tolong bantu keluarga Bai sekali saja. Aku berkata jujur, dia tidak punya ponsel. Orang hebat memang pantas disebut hebat. Kalau begitu aku mohon bantuannya untuk merekomendasikan. Jika pihak lain setuju, tolong hubungi kami segera. Setelah Ling Er kembali, Ambil Crystal Ungu Kerajaan Waresan Kilyarga dari Gedang Harta Kilyarga. Kakek itu satu-satunya harta spiritual yang disimpan oleh keluarga Bai kita. Nilainya lebih dari 100 juta. Orang yang bisa memberikan pil pemuda terbalik kepada teman dengan mudah pasti menganggap uang seperti sampah selain uang keluarga Bai kita. Satu-satunya yang bisa dibanggakan hanyalah kristal ungu tambang 1000 tahun ini. Selama bisa melengkapi resep pil perpanjangan umur, semuanya akan sepadan. Benar, kakek juga tidak tahu apa penampilan orang suci itu. Apa rupanya? Tidak menggunakan ponsel. Pasti seorang pertapa yang menjauhkan diri dari dunia fana dengan aura dewa surgawi. Bodoh, ikuti aku. Aduh, ponselku hampir habis baterainya. Aku belum selesai menelepon. Bukankah itu putri ketua Triad Sulingyun? Tidak disangka dia juga datang ke lelang hari ini. Siapa pria di sebelahnya? Siang Fehu putra ketua Honginggang juga datang. Dia selalu mengejar Sulingyun ini, akan menjadi pertunjukan menarik. Lingyun, kalau kamu datang kenapa tidak bilang dari awal? Apa yang kamu suka? Aku sudah punya pacar. Sulingyun, jika tidak menyukainya katakan saja langsung. Kenapa pakai aku sebagai tameng? Jika Jingjing tahu, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Maksudmu anak ini? Anak ini yang memukuliku waktu itu sepupuku. Kacamata hitam yang kuberikan padamu sudah dilepas. Pertama dia melukai adik sepupuku. Lalu merebut wanitaku. Kamu benar-benar tidak menganggap Siang Fehu ada di mata. Tuan muda Siang salah paham. Aku adalah wanitanya, bukan milikmu. Lingyun, kamu pernah bilang bahwa pria yang jadi pasanganmu harus lebih kuat darimu. Melihatmu tampak sangat tangguh, aku ingin bertarung denganmu. Dasar bocah, kamu merebut pacarnya Tuan Muda Chu, masih belum cukup. Sekarang bahkan berani mengincar wanita sepupuku. Jika tidak mau dipukuli sampai mati oleh sepupuku, jauhi Nona Su. Yang harus menjauh adalah Tuan Muda Siang. Jangan merasa hebat hanya karena bisa beberapa jurus bela diri. Sepupuku adalah putra ketua Honginggang. Masih muda tapi sudah seorang pejuang tahap akhir. Nomor 1 di antara generasi muda di Haicheng. Dan kemampuan Anda tidak cukup. Jika Anda tidak ingin mati, cepatlah. Seberapa jauh? Orang ini adalah prajurit yang diperoleh, meski sedikit lebih kuat dari Sulingyun. Tapi ayam lemah bagiku. Nona Su sebenarnya orang di sekitar Anda. Saya melihat lobak besar. Dia membasahi Nona Lan Jingjing. Sekarang di sini untuk merayumu. Tanpa diduga topi tua ini cukup menyenangkan. Pertama Nona Lan, lalu Nona Su. Dua wanita cantik di Haicheng, semuanya ditempati olehnya. Siang Fehu, jaga anjing Anda. Atau aku akan merobek mulutnya. Siang Fehu, jaga anjing Anda. Atau aku akan merobek mulutnya. Lingyun, jangan marah. Anak itu melihat bahwa Anda kekurangan uang.
Kau bilang aku akan memberimu. Dan menghilang dari hadapanku. Mungkin semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Tapi di mataku, perasaan ini tak ternilai harganya. Ling Yun, aku benar. Kau benar. Anak laki-laki. Aku memberimu kesempatan terakhir. Tinggalkan Su Ling Yun, atau Anda akan membuat saya marah. Anda tidak mampu. Anda bahkan tidak mampu membuat saya marah. Lelang akan segera dimulai. Lelang Xiang Shao akan segera dimulai. Jangan menunda bisnis kita. Anak laki-laki akan membiarkan Anda pergi untuk sementara waktu. Anda menunggu saya saat lelang selesai. Nak, kau tersinggung, kau menunggu untuk mati. Semua orang sudah pergi. Anda harus mengambil keuntungan dari saya. Pacar ini memegang tangan pacar. Kami hanya berakting, jangan terlalu dalam. Aku ingin menjadi pacarku. Kamu baru saja impulsif. Xiang Feihui adalah generasi muda Hai Cheng. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan saya. Geng Hong Ying mereka sebanding dengan triad kami. Dan mereka menikah dengan keluarga Chu. Selalu ingin mencaplok triad kami untuk mendominasi Hai Cheng. Aku baru saja memblokir pistol untukmu. Jangan khawatir, kau adalah dermawan dari triad kami. Aku ada di sini bagaimana mereka tidak berani. Tapi kamu harus bertindak dengan hati-hati karena aku tidak selalu bisa melindungimu. Aku ini tabib suci gerbang langit mana butuh perlindunganmu. Di dalam giok ini ternyata ada energi spiritual. Kalau kita menaruh mantra di dalamnya, bisa jadi alat kecil yang berguna. Kamu berdasar pada triad, lihat apa yang bisa kita lakukan. Aku bisa membelikan apa saja yang kamu inginkan. 3 barang. Giok ini bagus. Ini adalah giok naga dari zaman dinasti Tang, kualitas jadinya halus. Pengerjaannya sangat indah, harga lelang mulai dari 3 juta. Setiap kenaikan harga minimal 100.000. 3.100.000. 3.200.000. 4 juta. 9 juta. 1 juta. Berani merebut wanita dariku, aku akan membeli ini sampai kamu menyerah. Sangat sombong. Kenapa menarikku? Ini sudah melebihi nilai giok ini sendiri, jangan tawar lagi. Apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? 1 juta sekali. Deal selamat kepada Xiang Shao mendapatkan. Giok naga dari dinasti Tang ini. 6 juta. 2 juta. 4 juta, 9 juta. 2.500.000. 4 juta 500.000. 5 juta. 1 juta. 6 juta. Selamat kepada Xiang Shao dengan harga 6.500.000. Mendapatkan lukisan angin musim gugur karya Tang Bohu ini. Anak ini tidak punya uang. Cepat pulang saja. Sangat kesal. Biarkan mereka berebut. Biarkan mereka berebut. Xiang Shao, menurutku anak ini sengaja menaikkan harga. Kita sudah menghabiskan 5 miliar sial. Kita tertipu oleh anak ini. Batu darah ayam yang ayah suruh beli, belum dibeli, berapa sisa uang kita? 1 miliar. Ini adalah batu giok ungu yang ditemukan oleh petani tua di pegunungan. Konon saat digali. Giok ungu ini memancarkan cahaya ungu yang terang menurut para ahli. Ini adalah jenis batu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Harga awal 1 juta. Setiap penawaran tambahan minimal 100.000. Ini ternyata bahan utama untuk membuat senjata gaib. Meteor dari langit, benda suci Zihai. Aku harus mendapatkan harta ini. Ngambil batu biasa, sok-sokan bilang batu ungu. Ini jelas mau ngejebak kita. Lelang ini adil dan terbuka. Kalau tidak ada yang menawar barang ini dianggap gagal terjual. Sini Wayang hadir di sini pasti punya 1 juta. Tapi ini jelas tipuan, siapa yang mau tertipu? 1 juta. Lo ngapain kamu nawar batu biasa? Tenang, aku punya maksud tertentu. 1 juta, ada yang mau menawar lagi. Xiang Shao, tadi kamu kan jago nawar, lanjut dong. Jangan-jangan gak punya uang, kalau gak punya uang pulang aja. Xiang Shao cuma mau memancing kamu. Kalau kamu habiskan jutaan untuk batu biasa, bisa jadi bahan tertawaan di kota ini. 1 juta sekali. Terjual, selamat untuk tuan ini. Kamu bisa tertawa setelah membeli batu ungu ini. Xiang Feihu nggak tertipu, kamu habiskan 1 juta. Untuk barang biasa seperti ini. Benar-benar memalukan. Su Ling Yun, kamu cari pria buta ya? Soalnya dia nggak pernah lihat dunia. Habiskan 1 juta.
Beli batu biasa kayak harta karun. Awalnya mau diam-diam dapat untung besar, tapi lihat kalian tertawa senang. Aku mau tunjukin ini sebenarnya harta karun. Ini memang bukan batu ungu. Ini adalah meteor dari langit. Bisa bantu praktisi bela diri naikkan kemampuan 20 tahun. Ini bukan batu biasa Xiang Xiao. Jangan pakai kebodohanmu sebagai modal. Apa naikkan kemampuan 20 tahun tuan? Aku mau tawar 1 miliar untuk meteor langitmu. Kamu berani bilang 1 miliar tuan, aku mau tawar. 10 miliar, 15 miliar, 20 miliar. Meteor ini ada gunanya buatku. Gak dijual. Harta langit untuk orang yang berbudi. Kamu bisa beli. Tapi nggak bisa pakai. Tuan-tuan, ini adalah lelang terakhir. Barang lelang terakhir sepotong batu giok darah ayam. Harga lelang dimulai dari 50 juta. Kenaikan harga minimal 100.000 lelang dimulai. 60 juta, 70 juta. 80 juta. Tuan Wei, saya bisa menyediakan 200 juta untuk mendukung Anda memenangkan batu giok ini. Saya tawarkan 90 juta. Batu giok ini sudah kami Hong Yingbang incar. Harap semua memberikan kami muka. Yang Masters yang ini tidak sesuai aturan. Perkataan saya adalah aturan. Barang yang saya incar. Saya lihat siapa yang berani merebut. 90 juta 100.000. Kamu. Ini adalah lelang. Yang berharga tinggi yang menang. Tidak masalahkan yang Master Siang. Tidak masalah 100 juta 100.000. Kamu cari mati. Yang Master Siang tidak punya uang lagi? Kalau kamu tidak bisa menaikkan harga, batu giok ini akan menjadi milikku. Keluarga Liu kami bersedia membantu yang Master Siang 50 juta. Keluarga Huang kami juga bersedia meminjamkan yang Master Siang 50 juta. 110 juta. 110 juta 100.000. 120 juta. 120 juta 100.000. Kamu yang Master Siang 120 juta. Sudah melebihi harga batu giok ini. Dan anak ini selalu menaikkan harga 100.000. Saya rasa dia hanya ingin mengganggu kita, saya tahu. Batu giok ini sangat penting bagi ayah saya. Kita harus memenangkannya. $130 juta. 130 juta 100.000. 200 juta, ada keberanian lanjutkan. Tuan Wei, saya bisa meminta keluarga saya untuk mentransfer uang lagi. Tuan Wei, saya bisa meminta keluarga saya untuk mentransfer uang lagi. Tidak perlu karena yang Master Siang bersedia membayar 80 juta lebih. Untuk mengoleksi batu giok ini maka saya akan memberikan keuntungan. Untuk yang Master Siang. Xiang Feihu, apakah Hong Yingbang ingin berperang dengan San Hihui? Kekuatan dalamnya memiliki kelemahan. Kita pergi ya. Tuan Wei, Hong Yingbang itu kejam. Xiang Feihu juga bukan orang yang bisa kamu langgar dengan mudah. Hari ini ada aku, kedepannya lebih baik kamu bertindak dengan hati-hati. Aku sudah sangat hati-hati. Terima kasih sudah membantuku mendapatkan meteor itu. Ini sebagai hadiah. Apa ini? Barang bagus. Kalau tidak mau bilang ayo aku antar kamu pulang. Perjalanan ini tidak akan aman. Tidak usah orang yang bisa menyakitiku. Belum lahir. Nasihat baik susah diterima. Baru beberapa hari di Haicheng, sudah dapat 2 harta spiritual. Tempat ini memang keberuntunganku. Benar-benar datang. Malam gelap, waktu yang tepat untuk membunuh. Berani melanggar aku, Xiang Feihu. Kenapa tidak bersembunyi di balik wanita, seumur hidup serahkan meteor itu. Aku akan biarkan kamu mati utuh. Datang sendiri ke jebakan sampah seperti kamu. Dibiarkan hanya akan merugikan. Hari ini aku akan menyingkirkanmu untuk rakyat. Kamu saja kalau bukan Su Lingyun. Kamu siapa? Aku adalah ahli bela diri tingkat 2. Sejari saja bisa menghancurkanmu. Ahli bela diri tingkat 2 siapa itu? Kamu sombong ya. Teman-teman aksi. Ingatlah jadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Yang ketiga.
Hai Cheng akan berubah. Kamu bilang apa satu tim Hong Yingbang tewas? Ya dan mereka dibunuh seketika. Tidak ada tanda perlawanan sama sekali. Membunuh banyak orang seketika bahkan aku tidak punya kemampuan seperti itu. Kekuatan apa ini? Omong-omong Ling Yun, kenapa kamu ada di sana? Hari ini Tuan Wei mendapatkan sebuah harta spiritual. Aku takut Xiang Feihu akan berbuat jahat padanya. Aku pergi mencarinya. Jangan-jangan Tuan Wei. Tidak mungkin. Hari ini kalau bukan aku dia hampir dipukul oleh Xiang Feihu. Oh ya ini beberapa kata yang dia suruh aku berikan padamu. Tidak tahu apa itu terlihat misterius. Ayah kenapa ayah? Akhirnya aku membuka Rendu Meridian. Barang ini membantu saya menutupi kekurangan Sanhisi Bashou yang kurang sempurna. Ling Yun Sanhisi Bashou kita memiliki kekurangan bawaan. Terhenti di tingkat kesempurnaan akhir. Tuan Wei membantu kami melengkapinya. Dengan metode latihan internal ayah akhirnya bisa mengintip ke alam yang lebih tinggi. Wei Wuxuan bagaimana dia tahu? Metode kita memiliki kekurangan bawaan apakah benar-benar dia? Saudara Wei sederhana tapi luar biasa. Putri bukankah kamu pernah bilang, kalau dia bisa mengalahkanmu, kamu mau menikah dengannya? Kita belum bertanding. Siapa tahu bisa atau tidak? Hutang nyawa kepada saudara Wei belum terbayar. Dia juga membantu melengkapi Sanhisi Bashou. Kebaikannya yang besar belum terbalas. Kita dari Sanhi Hui harus berusaha sekuat tenaga. Membantu sang pelindung mencari harta spiritual. Kenapa kamu pulang terlambat? Pergi urus sesuatu lain kali kalau terlambat tidak perlu menunggu saya. Jangan terlalu percaya diri, jangan-jangan kamu pikir saya tidak bisa tidur karena merindukanmu. Bukankah begitu? Baiklah, bicara serius mari. Tolong tanda tangani ini. Perjanjian pernikahan Jingjing. Akhirnya kamu mengerti. Bisakah kamu lihat dulu dengan teliti? Kontrak transfer 50% saham. Dari grup Tiankun apa maksudmu ini? Resep ini terlalu berharga. Kalau kamu tidak menandatangani kontrak, ambil kembali. Hei resep pil awet muda ini bagi saya. Hanya barang yang tidak berharga. Harta tak ternilai bagi kita, bagi dia adalah barang kecil yang bisa diberikan begitu saja. Masih banyak rahasia besar yang dia sembunyikan hanya bisa membual. Tapi karena kamu bersikeras memberikannya kepada saya terpaksa menerimanya. Tapi kontrak ini tetap harus kamu tanda tangani. Ganti dengan surat pernikahan baru saya tanda tangani. Jangan banyak bicara, cepat tanda tangan. Saya tidak mau menandatanganinya. Grup Tiankun adalah hasil kerja kerasmu. Saya tidak mau sahamnya. Wei Wuxuan, saya akui saya sangat membutuhkan resepmu. Tapi saya tidak akan mengambil keuntungan darimu. Uang yang dihasilkan dari resep ini, setengahnya untukmu. Kalau kamu nggak mau tanda kontrak, aku juga nggak mau kamu. Aku tanda deh. Nih hadiah buat kamu, nggak ada HP. Setiap hari susah dihubungi, bikin kesel aja. Makasih, ini yang aku mau. Benar-benar reinkarnasi Wuleng, kita cocok banget. Oh iya, keluarga Bai bilang, kamu harus lengkapi resep pil umur panjangnya. Mau ketemu nggak? Ikut aku ketemu. Mau ketemu ya ketemu aja terserah. Wuxuan, setelah beberapa waktu ini aku sadar. Kamu memang sangat berbakat. Seorang dewa. Aku juga sadar. Perasaanku padamu semakin. Ah, apa itu? Nggak bilang minggir. Aduh. Geng Hongying semua bergerak. Cari tahu siapa yang membunuh anakku Feihu. Aman siang aku tahu, siapa pembunuhnya siapa. San Hui. Kemarin siang Shao, di acara lelang bentrok, dengan Su Lingyun dari San Hui. Dan Wei Wuxuan gak nyangka. Siang Shao langsung jadi korban. Kamu yakin itu San Hui? Aku yakin tempat kejadian siang Shao. Meskipun gak ada CCTV, tapi aku lihat mobil Su Lingyun di sekitar. San Hui Wei Wuxuan.
Kalian harus bayar dengan darah ya. Wei Wuxuan berani rebut cewekku. Lihat deh kamu mati gimana. Wah, ada apa nih? Ini bakpao yang aku buat sendiri, papa aja nggak pernah dapat. Matahari terbit dari barat kali ya atau? Kamu kesurupan apa? Ini nggak kayak kamu biasanya. Nggak usah banyak omong, mau makan nggak mau aku ambil lagi. Bakpao buatan istri pasti aku makan. Siapa bilang aku istri kamu, aku akui. Sebelumnya aku memang meremehkan kamu, tapi untuk menerima kamu masih lama. Ada harapan. Gimana? Lumayan, lain kali jangan bikin lagi. Wei Wuxuan, kamu keterlaluan. Kalau nggak seburuk itu kamu mati deh. Jangan bilang-bilang soal bakpao ya. Aku pelan-pelan belajar masak. Gak usah deh, menurutku pesan online. Lebih praktis. Oh iya, kenapa hari ini nggak ke kantor? Belanja banyak-banyak buat apa? Semuanya buat kamu jalan sama aku nggak mungkin terus pakai baju santai gini. Ah, baju itu kan cuma barang duniawi. Gak usah terlalu dipikirin. Kamu tahu nggak baju duniawi kamu ini habis berapa banyak uang aku? Tapi jangan bilang uangnya cukup worth it. Buddha butuh emas, manusia butuh baju. Kamu pakai baju ini keren banget. Aku Wei Wuxuan pakai apa aja tetap keren. Kamu harus ngerti, aku yang ningkatin nilai bajunya. Dibilang gendut langsung nafas ngos-ngosan. Kamu kalau mau puji suamimu ganteng bilang aja langsung. Gak usah pakai baju buat alasan. Siapa yang bilang kamu suamiku? Ngomong sembarangan, awas aku pukul kamu. Aku kasih tahu, kekerasan dalam rumah tangga itu melanggar hukum. Awas besok jadi trending topik. Kalung baruku untung nggak rusak. Apa ini? Bantu aku pakein dong. Bagus nggak? Aduh, Kamu jahat. kayaknya bencana hidupku yang terbesar akan segera datang. Sudahlah, sekarang gak bisa dijelasin lagi. Darahnya bocor. Gelangku? Gelangku yang 50 juta. Gelangku? Maaf ya Bu. Gelangku yang 50 juta. Bu, gelang ini paling cuma 5.000. Ini gelang warisan keluarga Gelang Bing yang Lu. Aku baru aja minta ahli memeriksanya, lihat. Harganya 50 juta. Pas aku latihan di Gunung Tianmen, aku udah lihat banyak batu permata langka. Tipuan kayak gini gak bakal berhasil. Aduh. Kamu nggak mau ganti rugi malah nuduh. Aku penipu. Gelang ini kan uang buat berobat suamiku. Sekarang aku harus gimana? Uang buat berobat suamiku. Uang penyelamat hidupnya. Aduh, sekarang aku harus gimana? Apa yang terjadi? Kayaknya gelang nenek ini ditabrak dan pecah. Laki-laki itu nggak mau ganti rugi, bilang nenek ini penipu. Next saya. Kakekmu sakit apa? Saya yang akan obati. Anak muda, jangan main-main sama nenek tua. Kakekku sekarang lagi terbaring di ruang ICU nunggu pengobatan. Kalau kamu bisa ngobatin, buat apa ada rumah sakit? Cepetan ganti gelangku. Ia nggak mau ganti rugi malah ngaku-ngaku. Masa bilang tabib terkenal dari Gunung Tianmen gak bisa ngobatin? Nek, tenang aja, ilmu pengobatannya nomor 1 di dunia. Pasti bisa nyembuhin kakekmu. Oh, ternyata kalian berdua komplotan. Mau ngelak ya, saya cuma mau ganti gelang, nggak mau diobatin. Keluargamu gak ada yang sakit, kamu bohong. Aduh. Nggak mau ganti rugi malah nuduh saya. Kakekku yang malang. Ini uang buat nyawa kakekku. Tapi semuanya hancur, kasihan nenek ini. Lihat dia pakai barang mahal tapi nggak mau bayar. Pelit banget. Wuxuan, ayo kita cepetan ganti uang. Orang ini penipu kalau nggak kenapa. Gak berani ajak saya ketemu kakek. Ini surat dari rumah sakit buat nenek. Surat kritis. Kakekku yang malang. Nek, ayo kita cepetan ambil uang buat nyawa kakek. Tapi gelang nenek ditabrak si brengsek ini. Pecah. Sekarang kita nggak punya uang buat nyawa kakekmu. Kembalikan kakekku.
Dia orang kaya dan berkuasa. Kita nggak bisa lawan. Next saya ganti Jingjing. Kalian berdua lagi main sandiwara nggak lihat ya? Kamu kejam banget kalau orang ini beneran. Ada apa-apa pasti tanggung jawabnya. Orang kaya nggak punya hati, apa-apa pasti salahnya. Orang nggak kaya. Wei Wuxian, kamu beneran kejam dan gak punya perasaan. Kok bisa kamu kejam dan gak punya perasaan banget? Nek, di kartu ini ada 500.000 passwordnya, 6 digit terakhir. Selamatkan orang tua di rumahmu. Terima kasih Nona, kamu orang yang baik hati. Sekarang suamiku akan selamat. Terima kasih kakak cantik yang menyelamatkan kakekku. Kenapa kamu memberikan uangmu kepada penipu? Mereka sangat memprihatinkan kenapa kamu tidak punya sedikit pun rasa iba. Apa yang patut dikasihani dari penipu itu? Kenapa kamu yakin mereka adalah penipu? Kalungmu mana? Kalungku mana? Jangan cari lagi, sudah diambil oleh gadis kecil itu. Mereka benar-benar jahat, kamu juga. Kamu melihat mereka mencuri kalungku, kenapa tidak menghentikannya? Aku ingin memberimu pelajaran sekalian membuatmu lebih bijak, agar lain kali tidak sembarangan memberikan uang kepada penipu Jingjing. Pikiran yang mudah terpancing tidak ada gunanya bagi karirmu. Halo. Api yang terlalu kuat, bencana hidup dan mati bagi tubuh yang murni akan segera datang. Proses pembuatan senjata dan latihan ganda harus dipercepat. Jingjing. Aku membuatkanmu alat pertahanan asalkan dipakai dekat tubuh. Bisa menahan satu kali serangan mematikan, jauh lebih baik dari kalungmu yang hilang. Kalung jelek itu. Wei Wuxian, jangan kira dengan membeli giok sebagai permintaan maaf. Aku akan memaafkanmu, aku marah dengan sikapmu padaku. Jingjing, aku tidak bersikap buruk padamu. Aku hanya ingin kamu lebih bijak dalam menghadapi masalah. Wei Wuxian, aku benci kamu terus-menerus memberikan pelajaran. Pergi kamu. Jingjing. Jingjing tidak baik. Ya, racun dingin dari tubuh Yin murni meledak. Jingjing, kamu sadar. Wei Wuxian, apa yang akan kamu lakukan padaku? Barusan racun dinginmu meledak. Aku menyelamatkanmu dengan darah yang murni, tapi hanya bisa menunda sementara untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Tubuh Yin murnimu perlu latihan ganda dengan nyawaku. Wei Wuxian, kenapa kamu begitu jorok? Sudah saatnya untuk menipuku naik ke tempat tidur, masih membuat alasan konyol Aku seperti ini. tahu hal ini terdengar sangat fantastis. Tapi apa yang aku katakan semuanya benar. Baiklah, aku akan mendemonstrasikan satu. Seni mengubah air menjadi es. Pergi. Energi yang terlalu kuat tidak bisa membentuk es. Sudahlah Wei Wuxian, kamu menganggapku bodoh. Tidak lain hanya memikirkan hal-hal di tempat tidur. Pergi-pergi, aku tidak ingin melihatmu. Aku pergi. Wahai guru, ini adalah sebongkah batu Giok Huang Tian level Kaisar yang diterima murid. Giok Huang Tian level Kaisar. Wahai guru, ini adalah sebongkah batu Giok Huang Tian level Kaisar yang diterima murid. Giok Huang Tian level Kaisar. Bagus. Wahai guru, sepasang kekasih itu, bila bertengkar di kepala tempat tidur, berdamai di kaki tempat tidur. Sungguh luhur alam spiritual guru. Istri guru mungkin salah paham, tapi hanya sementara. Apa murid harus menjelaskannya? Cerewet, apa hubungannya denganmu? Apa kamu sudah belajar teknik jarum tianku yang kuajarkan padamu? Aduh, sudah. Kalau sudah, latihlah teknik 9 jarum penghidupan ini. Ya. Halo. Baiklah, aku akan segera datang.
Ada masalah di sisi ketua, so aku akan pergi melihatnya. Kamu terus mengumpulkan harta spiritual. Baik, Guru. Ayah, bagaimana keadaanmu, Ayah? Dia baik-baik saja. Ketua Sukarna terlalu bersemangat berlatih menyebabkan dirinya kesurupan. Aku sudah membantu membersihkan jalur meridiannya. Teman kecil, sekali lagi kamu menyelamatkan nyawa tuaku. Membuatku mendapatkan berkah dari bencana ini. Berhasil mencapai terobosan ke alam prakelahiran. Tuan tidak baik orang-orang dari geng Hong Ying menyerang. Mereka datang tepat waktu, ayo pergi. Ayo kita lihat teman lama ini. Berhenti. Siang tua ketiga berani-beraninya, kamu berulah di wilayah Geng Sanhe. Ketua Su, akhirnya kamu muncul. Berani membunuh anakku hari ini, aku akan memusnahkan Geng Sanhe kalian. Balas dendam untuk anakku. Siapa mereka? Orang-orang dari geng Hong Ying. Geng milik Siang Feihu. Apakah orang ini ayah Siang Feihu? Marah-marah. Bukankah dikatakan bahwa Su Yaoyang kesurupan? Mengapa dia tidak terlihat seperti itu sama sekali? Siang tua ketiga kamu licik. Bagaimana kamu berani bergerak saat tuan kami terluka? Intelijen benar, Ketua Su. Saya pikir kamu juga tidak ingin banyak korban jatuh di antara anak buah kita. Lebih baik kita berdua bertanding satu lawan satu jika kamu kalah. Sarah Ann Ylemu kepada Geng Hongying. Siang Laosan tidak tahu malu. Ingin mengambil alih triad kami dengan cara seperti ini. Kamu bermimpi. Ketua Su, apakah kamu takut? Jika kamu takut, berlututlah dan ketuk kepalamu 3 kali. Serahkan pembunuh anakku. Aku akan membebaskanmu. Anakmu bukan kami yang bunuh. Kamu hanya ingin bertarung, aku akan memenuhi keinginanmu. Jika aku menang, kamu akan berlutut di hadapanku. Sarah Ann Ylea, Geng Hongying. Kepada triad kami baik, silakan. Tuan kamu terluka, jangan melawannya langsung. Tunang, aku bisa menang, silakan. Tidak tahu malu berani menyergap. Tidak tahu aturan. Ayo. Kamu tidak terluka, tentu saja, aku baik-baik saja, teman Wei. Tidak hanya menyembuhkan kekacauanku, tetapi juga membawaku ke tingkat Xiantian. Tuan kamu sudah mencapai Xiantian. Hari ini aku mengaku kalah, kita pergi. Berhenti. Siang Laosan, apakah kamu lupa sesuatu? Menang kalah harus diterima, sekarang berlututlah di hadapanku. Serahkan wilayahmu dan pergi dari Haicheng bersama anak buahmu. Kamu kejam. Ayah, Su Yaoyang, hari ini adalah hari kehancuran triad kalian. kamu licik. Aku lesek, ini adalah akibat dari membunuh anakku. Anakmu dibunuh oleh triad kami. Tidak ada hubungannya dengan teman Wei, cepat pergi. Siapapun tidak boleh pergi. Entah siapa yang membunuh. Hari ini semua harus mati di sini. Aku yang membunuh anakmu menghadang di jalan. Untuk merampas harta spiritual, dia pantas mati. Anakku ingin harta spiritual, kamu seharusnya memberikannya. Berani membunuh anakku, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Tidak tahu diri. Teman Wei benar-benar ahli. Sekali serang langsung membunuh Xiang Tianwu. Tuan Wei, kamu adalah petarung Xiantian. Aku adalah setengah langkah menuju Tianxi. Tianxi petarung ada tingkat seperti ini. Bukan prajurit surgawi, itu adalah tingkat tertinggi biarawan. Anda tidak mengerti. Aku sudah menghentikan darahmu. Kalian sudah mengumpulkan Hong Ying sesegera mungkin. Tuan Triad dapat selamat dari krisis ini. Tuan. Seluruh pasukan bawah tanah Haiking ingin memanggil Mr. Hei Su Lao, apa yang kamu lakukan? Aku tidak tertarik pada hal-hal ini. Jika Anda benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, saya akan mengumpulkan beberapa lingbao lagi. Karena itu, orang tua itu ingin mengambil aset Hong Ying. Semua diskon diberikan kepada Mr. Terima kasih Su, sudah tua, jika tidak ada apa-apa aku akan pergi dulu. Pak, silakan tinggal. Saya pikir gadis kecil saya. Nona Su. Cantik seperti bunga. Orang tua itu bersedia menugaskan gadis kecil itu kepada Tuan. Ini tidak pantas ya. APA maksudnya Wei Wuxian? Kau pikir aku tidak pantas denganmu? Tidak, aku tidak bermaksud.
Apa yang kau katakan? Triad mengambil alih semua aset geng Hong Ying. Apa yang terjadi? Sepertinya ada hubungannya dengan Wei Wuxuan. Tidak biasa. Triad mencari Ling Bao. Tampaknya ada hubungannya dengan Wei Wuxuan. Itu penting baginya. Memerintahkan Chu untuk membeli Ling Bao dengan harga tinggi. Wanita yang kucari Chu Lifen. Siapapun yang berani merampokku. Hei, aku bilang kau wanita konyol yang kutipu beberapa hari yang lalu. Tapi itu benar-benar luar biasa. Benarkah ada orang yang bodoh? Pembohong dengan cepat mengembalikan uang. Hei kau. Aku tak tahu apa yang terjadi pada Wei Wuxuan. Bagaimanapun dia tidak terbiasa dengan tempat tinggal di Haisheng. Tidak ada. Bukti donor darah. Kemarin. Wei Wuxuan, kenapa kau mau mendonorkan darah? Makan. Nona Ban meminta Anda untuk Mr. Wei. Cek itu batal. Masih di akun kami. Apa yang kau katakan? Aku mencari pembersih sampah. Dia merobek cek yang kita berikan dan membuangnya ke tempat sampah. Dia tidak menerima 5 juta itu, kamu simpan dulu. Hal-hal duniawi seperti ini bagi saya tidak lebih berharga dari 2 bakpao. Ini yang kamu beli saat donor darah. Wei Wuxuan, kenapa kamu begitu bodoh? Halo, Wei Wuxuan, jangan kira dengan membeli giok untuk meminta maaf. Aku akan memaafkanmu. Aku marah karena sikapmu padaku. Jingjing, aku tidak bersikap buruk padamu. Wuxuan, maafkan aku. Aku seharusnya tidak marah padamu karena hal kecil seperti itu. Maafkan aku. Wei Wuxuan. Halo, benar-benar mau bertarung. Kenapa kamu meremehkanku kalau kamu kalah? Kamu harus minta maaf padaku. Aku tidak meremehkanmu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Kalau aku kalah, aku akan mengakui bahwa kamu punya kualifikasi untuk menikahiku. Kamu juga tidak bisa menang. Kamu juga tidak bisa menang. Jangan banyak bicara, lihat jurusku. Aduh, kamu tidak apa-apa. Aku menang. Belum tentu. Bukan, ini salah paham. Belakangan ini emosi agak tinggi, tidak bisa dikendalikan. Kamu menang. Maaf, terima kasih untuk hadiahmu. Aku sangat suka, tapi jangan lakukan hal bodoh lagi. Untuk membelinya, kenapa kamu harus donor darah? Bukan, Jingjing, aku donor darah bukan untuk ini. Aku tahu kalian pria selalu ingin menjaga gengsi. Kamu tidak perlu mengaku. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mengusirmu, Wei Wuxuan. Meskipun kamu selalu mengatakan hal-hal aneh, tapi tidak apa-apa, aku akan perlahan memahamimu. Mari kita coba berpacaran. Baiklah. Tapi Jingjing, semua yang kukatakan itu benar. Memiliki tubuh yang sempurna adalah bakat sekaligus kutukan. Biasanya tidak hidup lebih dari 24 tahun. Wuxuan, kalau kamu mau. Tidak perlu mencari alasan. Segalaku lambat laun akan menjadi milikmu. Tapi aku belum siap sekarang. Beri aku waktu lagi. Jujur saja tidak ada yang percaya, tapi tidak apa-apa. Kamu akan mengerti suatu saat nanti. Kamu kerja ya kerja saja. Kenapa harus memanggilku ke sini? Hari ini keluarga baik akan datang mencarimu untuk melengkapi resep pil umur panjang mereka. Hanya itu saja? Telepon saja tidak bisa, harus memintaku datang ke sini. Nah, Asisten direktur apa ini? kartu identitas kerja kamu pacarku. Kamu harus belajar bagaimana mengelola perusahaan. Jadi ikuti aku dulu. Jadi bodyguard sekaligus asisten. Belajar dulu, lagi pula kamu sedang menganggur. Aku ahli pengobatan Tianmen, jadi asistenmu.
Sangat merendahkan bakat bukan? Kalau begitu sekalian jadi dokter kesehatan. 10 menit lagi ada tamu, kamu ikut aku. Satu miliar bukan jumlah kecil. Apalagi grup Tiankun milik Mulan sedang dikalahkan oleh produk Sili. Terkalahkan terus-menerus. Pinjaman ini tidak bisa aku setujui. Manajer Kian, begini grup Tiankun kami sudah mengembangkan produk baru hasil tes awal. Sangat bagus, asal dana tersedia produksi dimulai. Pasti akan mencapai puncak industri. Chu Shao bilang suruh aku menargetkanmu. Sejujurnya aku juga tidak yakin denganmu. Tapi, Manajer Kian, apapun permintaanmu asal aku bisa. Aku pasti setuju. tentu bisa dilakukan. Kamu adalah wanita tercantik di Haicheng. Bahkan Chu Shao pun terpesona padamu. Asal Lan bersedia menghabiskan malam bersamaku. Pinjaman 1 miliar tidak masalah. Dari mana muncul anak ini, berani melayangkan tangan padaku. Kamu selesai, kamu pasti mati. Masa depanmu hancur, Lan. Aku ingin kamu segera memecat bajingan ini. Kalau tidak, kalau dia tidak pergi, aku yang pergi. Manajer Kian, cepat pergi. Berani mengincar wanitaku. Yang harus mati adalah kamu bukan? Wanitamu. Oh, aku mengerti. Kamu adalah Chu Shao, si menantu Lan yang sering kau sebut itu ya. Sio Lan. Apa gunanya kau ikut orang tak berguna ini? Kamu lebih baik pikir-pikir baik-baik, asal aku senang. Jangan bilang 1 miliar 2 miliar pun bukan masalah. Manajer Kian, kalau kau terus bicara, besok-besok ada yang bikin kau benar-benar senang. Jangan, Sio Lan. Kamu jangan biarkan sampah ini berlagak di sini. Kamu percaya tidak dengan satu kalimatku? Semua bank di Haicheng tidak akan memberimu pinjaman. Kamu pasti tidak tega melihat grup Tiankun yang kau bangun susah payah bangkrut. Aku sarankan kamu lebih baik jujur-jujur saja. Main semalam denganku 1 miliar. Aku tidak meminjamkanmu, biar sampah ini yang meminjamkanmu. Sio Lan. Kamu ngapain? Berani-beraninya mengincar jinjingku. Akan kuhancurkan barangmu. Asal kamu nurut tentu saja. Ada apa manajer Kian, badan tidak enak ya? Jangan-jangan terlalu sering main perempuan, jadi tidak kuat. Kamu jangan ikut campur, ada urusan apa denganmu? Manajer Kian, aku masih punya pertanyaan. Kamu bilang 1 miliar ini. Apakah itu banyak? 1 miliar banyak ya. Benar-benar orang bodoh yang tidak tahu dekat. 1 miliar di hadapanku tidak banyak. Tapi itu uang yang seumur hidupmu tidak akan bisa kau dapatkan. Siapa bilang Tuan Wei tidak bisa dapatkan 1 miliar? Kakek Bai, kenapa kau datang? Kakek Bai, Sio Lan, aku datang menemui Tuan Wei, tidak mengganggukan. silakan. Tuan Wei, asal kau bisa membantu keluarga Bai melengkapi resep pil panjang umur, kami bersedia memberikan 1 miliar. Dan kristal ungu kerajaan temurun 1 miliar. Kristal ungu kerajaan ribuan tahun, kakek Bai sungguh baik hati. Akan kusempurnakan resep pil panjang umur ini, silakan. Leluhur di atas. Resep pil panjang umur sudah lengkap. Tuan Wei, 1 miliar ini dan juga kristal ungu kerajaan turun-temurun ini sekarang milikmu. Itu hal kecil, saling menguntungkan saja. Tidak menyangka Tuan Wei begitu berbakat di usia muda. Benar-benar bakat langka dari langit. Bolehkah saya bertanya, apakah Tuan Wei sudah menikah? Cucu saya masih muda dan cantik serta berbakat. Hei, keluarga Bai sudah makan, masih mau bawa pulang. Wei Wuxuan adalah orang suci yang tidak tergoda oleh duniawi. Wei ini memang belum menikah. Tapi sudah punya seseorang yang dicintai. Benarkah? Lagi-lagi dia. Su Lingyun, kenapa dia datang? Kenapa aku tidak tahu? Lingyun, kenapa kamu datang? Ini dari gudang Hongingbang. Ketemu batu kristal hitam langit. Sepertinya kamu butuh aku bawa ke sini. Batu kristal hitam langit, Lingyun. Terima kasih. Dan ini adalah penyelesaian aset Hongingbang.
Total nilai 30 miliar. Apa 30 miliar? 31 miliar Direktur Qian. 1 miliar banyak ya. Ya Tuhan, kenapa kau? Sampah ini dikasihani begitu banyak wanita cantik. Dan uang sebanyak ini tidak adil. Tidak adil, tidak adil, tidak adil. Oh iya, semuanya palsu. Semuanya palsu, semuanya palsu, semuanya palsu. Semuanya palsu, semuanya palsu, semuanya palsu. Apa yang kamu lakukan padanya? Aku hanya menghancurkannya, kenapa otaknya juga hancur. Badut kecil tidak layak diperhatikan Wei Wuxuan. Kamu belum memberitahuku. Kamu mau menikah dengan siapa? Wei Wuxuan. Kamu punya banyak cinta ya? Tuan Wei, Nyonya Lan. Nyonya Su, saya masih ada urusan kami. Duluan ya. Ayo, ayo, ayo. Nanti malam kita urus lagi, minggir. Nanti kita urus lagi, minggir. Nyonya Su senang berkenalan denganmu. Nyonya Lan, jaga baik-baik priamu. Aku tidak akan berhenti. Jingjing, dengar penjelasanku. Jingjing, kamu bagaimana? Aku kedinginan. Tenang saja, jangan khawatir. Apa yang kamu lakukan? Racun dinginmu kambuh darah yang sangat panasku. Bisa membantumu meredakan sementara. Benar-benar sembuh. Tanganmu tidak apa-apa, bagaimana kamu bisa? Nah, sudah sembuh. Kamu bisa sihir. Tentu saja sudah kubilang sebelumnya. Kalau begitu apakah kamu bisa seperti di drama itu? Ya, itu dia. Seperti ini. Wuxuan, kamu dewa. Belum jika bisa melewati ujian hidup dan mati yang akan datang. Melampaui tingkat Master Langit, aku bisa menjadi satu-satunya Dewa Darat dalam 300 tahun terakhir. Ujian hidup dan mati. Kamu memiliki tubuh yin ekstrim, aku memiliki tubuh yang sangat panas. Ini adalah tubuh ekstrim di antara langit dan bumi, baik berkah maupun kutukan. Pada usia 24 tahun kita akan menghadapi ujian hidup dan mati. Jika tidak bisa melewatinya, kita akan binasa. Jadi kamu benar-benar tidak berbohong padaku sebelumnya. Kalau begitu apa yang kamu katakan sebelumnya asalkan kita melakukan latihan ganda melewatinya dengan aman, apakah itu benar? Tentu saja benar, kita bisa melalui latihan ganda, mencapai harmoni yin dan yang tidak hanya menghilangkan bencana, tapi juga mendapatkan manfaat dari bencana. Ada manfaat lain. Tentu saja seperti awet muda. Umur panjang, bebas penyakit, ini semua dasar. Seperti aku seorang praktisi juga bisa memahami jalan yin dan yang. Kalau begitu mari kita mulai. Latihan ganda ini sangat efektif. Aku merasa tubuhku sangat nyaman. Mari kita terus berlatih. Berhenti, Jingjing. Latihan ini perlu bertahap. Terlalu banyak tidak baik. Baiklah, malam ini kita lanjutkan. Oh ya, ujian hidup dan mati kita sekarang. Apakah sudah aman? Punya Mumu sudah aman. Tapi karena aku sudah lama berlatih, kekuatan yang sangat panas di tubuhku terlalu kuat. Perlu alat bantu ujian melampaui tingkat Master Langit, baru bisa benar-benar aman. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah mengumpulkan 6 harta spiritual, masih kurang 3, baru bisa membuat alat bantu ujian. Aku akan membantumu. Apa orang-orang dari asosiasi obat berhenti bekerja sama dengan kita? Jingjing, apa sih asosiasi obat ini tidak mau kerja sama? Ya, kita cari yang lain saja. Permintaan obat grup kita sangat besar, apotek tidak bisa memenuhi. Apalagi ada beberapa bahan langka di dalamnya. Hanya asosiasi obat yang punya stok, kita tidak bisa menghindarinya. Ketua Su, Anda datang. Saya buru-buru, Anda hanya punya waktu 5 menit. Katakan ada apa Anda mencari saya? Ketua Su, ya kita di sini. Menunggu Anda lebih dari 1 jam. Anda datang tanpa kata maaf, langsung mau memberi kami. Manajer Lan, waktu 5 menit. Anda tidak merasa ini sangat tidak sopan? Manajer Lan, siapa ini?
Ini asisten saya Wei Wuxuan. Karena asisten jaga mulut Anda. Minta tolong harus ada sikap yang baik. Waktu saya berharga, tidak mau membuang waktu pada Anda. Ketua Su, semua orang pernah butuh bantuan. Suatu hari nanti mungkin Anda yang butuh bantuan kami. Saya sarankan Anda lebih menghormati. Ini sikap Anda kalau begitu. Saya rasa tidak perlu lanjutkan pembicaraan. Tunggu Ketua Su. Jangan banyak bicara. Ketua Su, maaf ya, jangan tersinggung. Anda masih punya 3 menit. Ketua Su, saya ingin Anda terus menyuplai untuk grup Tiankun kami. Grup Tiankun Anda terus menurun. Mungkin suatu hari nanti bangkrut. Stok obat asosiasi obat saya terbatas. Prioritaskan suplai untuk perusahaan yang bagus kecuali Apa? Kecuali Anda naikkan harga 30% dan bayar tunai. Saya akan suplai obatnya untuk Anda. Ini tidak adil Ketua Su. Grup kami sudah mengembangkan produk baru, asal bisa diluncurkan. Pasti bisa menguasai pasar Haicheng bahkan global. Tidak ada waktu dengar omong kosong Anda sebenarnya. Chu yang sedang menargetkan Anda. Pengaruh keluarga Chu di Haicheng sangat besar. Saya tidak mungkin untuk sebuah perusahaan yang hampir bangkrut menyinggung keluarga Chu. Baik, saya segera datang. Ketua Su, saya tidak sedang membual. 5 menit sudah habis, saya ada urusan, saya pergi dulu. Ketua Su. Ini sudah selesai. Jingjing pasti ada jalan di depan. Tunggu sampai produk baru perusahaan kita diluncurkan. Apa itu grup Zhili, apa itu keluarga Chu. Dan siapa ini Ketua Su. Semuanya akan mendapat tamparan, ayo pergi. Lawang, bagaimana keadaan putri saya? Masih dioperasi. Dokter Huang, bagaimana penyakit putri saya? Pasien menderita penyakit jantung bawaan. Keadaannya sangat berbahaya saat ini. Ketua Su, tolong tanda tangani. Surat pemberitahuan kritis. Sebegitu parahkah? Dokter Huang, saya mohon tolong sembuhkan putri saya. Berapapun uangnya tidak masalah. Ketua Su, ini bukan masalah uang. Cepat tanda tangani, setiap detik berharga. Setiap detik meningkatkan kemungkinan kesuksesan. Dokter Huang. Apakah putri saya masih punya kesempatan hidup? Kurang dari 20%. Xiaoyun, jika kamu pergi, bagaimana ibu bisa hidup? Saya teringat seseorang, dia mungkin bisa menyelamatkan putri kita. Siapa namanya? Wei Wuxuan. Saya teringat seseorang. Dia mungkin bisa menyelamatkan putri kita. Siapa namanya? Wei Wuxuan. Sepertinya pernah dengar nama ini. Wei Wuxuan, kenapa saya tidak tahu di dunia medis? Ada orang seperti itu. Saya juga dengar dari teman, katanya Ketua Su dari Triad. Penyakitnya yang parah sembuh apa? Penyakit Ketua Su sembuh olehnya. Maka cepat hubungi tabib ajaib ini cepat. Baik, saya akan pergi. Wuxuan, teleponmu. Siapa? Halo. Baik, tahu. Ada apa? Ketua Su bilang ada orang yang meminta dia untuk mencari saya untuk pengobatan. Bisa meminta Ketua Su khusus mencari kamu. Sepertinya keadaannya cukup serius. Kita harus cepat pergi. Jingjing, bagaimana jika orang itu adalah orang yang kamu benci? Tabib punya hati yang baik. Lagi pula orang itu adalah teman Ketua Su. Kita bisa selamatkan atau tidak? Baik, kita pergi ke rumah sakit rakyat. Datang. Ketua Su. Kalian datang ke sini buat apa? Aku bilang aku tidak akan bekerja sama dengan grup Tiankun kalian. Kalian berani mengikuti aku. Percaya tidak percaya, aku akan menangkap kalian. Ketua Su, kami tidak punya waktu untuk mengikuti kamu. Kamu tidak mengikuti, lalu kenapa kalian datang ke rumah sakit? Tentu ada yang meminta kami datang, benarkan. Kamu adalah Dr. Wei yang terkenal. Nama saya Wei Wuxuan. Jika atas permintaan Ketua Su yang mencari saya adalah kamu, maka Dr. Wei yang kamu sebut seharusnya adalah saya. Kamu adalah Dr. Wei. Dr. Wei, aku mohon selamatkan anakku. Pak Wang salah ya?
Dia cuma asisten Lan Jingjing. Bagaimana mungkin dia dokter terkenal? Benar, anak muda berani mengaku dokter terkenal. Anak muda, kamu lulusan universitas mana? Punya sertifikat praktek tidak? Semua itu tidak saya punya, dan dokter terkenal itu sebutan kalian. Lagi pula sekarang kalian yang meminta saya belum setuju. Mengingat sikap kalian. Orang ini tidak saya selamatkan. Jangan-jangan Dr. Wei, saya minta maaf. Kamu harus selamatkan anak saya. Suli, kamu masih diam apa? Cepat minta maaf ke Dr. Wei, Pak Wang. Anak muda ini cuma penipu. Dia bilang tidak pernah kuliah kedokteran. Mungkin alat medis saja tidak kenal. Saya dokter tradisional, kenapa harus kenal alat itu? Dokter tradisional bisa menyembuhkan penyakit. Bukankah itu cuma untuk kesehatan? Penyakit berat seperti ini. Dokter tradisional tidak bisa apa-apa. Saat kami dokter tradisional menyembuhkan orang nenek moyang dokter barat kalian, belum lahir, jangan tunjukkan kebodohan kalian. Kalian berdua diam, Ketua Su tidak mungkin menipu saya. Kamu masih diam apa? Minta maaf ke Dr. Wei. Direktur Huang, dokter barat kalian tidak bisa menyembuhkan Ketua Su. Tapi dokter tradisional, bisa apa hak kalian meragukan dokter tradisional? Pokoknya saya rasa anak muda ini tidak bisa dipercaya. Harus minta dokter tradisional, lebih baik minta dokter Jiang. Dokter Jiang. Jiang Shenyi adalah tabib nomor 1 di Haicheng. Bukan asisten kecil dari grup Tiankun. Bisa dibandingkan. Jiang Shenyi, saya Suli dari Asosiasi Obat. Tolong selamatkan putri saya. Gejalanya bagaimana? Jiang Shenyi pasien berusia 9 tahun. Menderita penyakit jantung bawaan, kondisinya tidak terlalu baik. Saya mengerti kondisinya. Tapi saya Jiang membutuhkan Ling Bao. Jika Ketua Su mau menyerahkan Longxian Yun Mu yang disimpan Asosiasi Obat kepada saya bersedia membantu menyelamatkan putri Anda. Tidak masalah apapun yang Anda minta, saya setuju. Berani bertanya, Jiang Shenyi, berapa persen kemungkinan berhasil? Dulu 50%. Sekarang 100%. Sangat bagus, sangat bagus. Jangan terlalu senang dulu, bantuan saya hanya bisa menyelamatkan nyawa putri Anda. Untuk sembuh total butuh Hisheng. Xiao Jiang, lebih baik kamu yang menanganinya. Shizu, apakah itu kamu? Mereka tidak percaya pada Shizu saya. Kalian berani menghina Shizu saya. Penyakit ini tidak akan saya obati. Wei Shenyi, tolong selamatkan putri saya. Saya bersedia menyerahkan Longxian Yun Mu. Ditambah 1 miliar tunai. Bisa saya bantu. Jika Ketua Su mau meminta maaf langsung pada Jingjing. Ketua Su, waktu kita sangat berharga, Anda hanya punya 1 menit. Kenapa kamu masih diam? Sejak kamu menjadi ketua asosiasi obat, kamu semakin sombong dan tidak masuk akal. Apakah kamu ingin melihat putrimu mati? Mener Lan. Untuk kesombongan dan ketidaksopanan saya hari ini. Saya minta maaf. Saya bersedia menurunkan harga pasar 30% untuk memasok Anda. Tolong selamatkan putri saya. Wushuan, sudahlah, nyawa manusia yang penting. Lebih baik selamatkan putri Ketua Su. Baik, sikap yang bagus. Saya akan membantu kalian demi Jingjing. Terima kasih, Direktur Huang tidak baik. Detak jantung pasien berhenti. Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu yang ribut, apakah anak ini akan mati? Apakah dia akan mati? Xiao Yun. Kamu mau apa? Tentu saja menyelamatkan orang. Aku sudah berjanji pada kalian. Aku tidak akan ingkar janji. Dia sudah mati, aku tidak mengizinkanmu mencemari jenazah. Jantungnya berhenti bagi kalian. Memang sudah mati, tapi bagiku dia masih hidup. Apa yang kau lakukan padaku? Sihir apa yang kau gunakan? Bodoh, bahkan tidak tahu titik akupuntur. Jenazah tidak. Pasiennya bangun, jenazah tidak. Pasiennya bangun. Bagaimana mungkin? Kau ini manusia atau hantu? Ini adalah Jiu Zhen Tiandao. Inilah pengobatan tradisional Tiongkok. Ketua Su cukup tulus benar-benar memberikan Longxian Yun Mu dan uang pada kita. Mereka tidak berani ingkar janji, sudah mengumpulkan 7 harta spiritual. Tinggal 2 lagi bisa membuat senjata gaib nanti. Aku bisa melewati ujian hidup mati. Ya.
Wushuan, kamu bagaimana tidak apa-apakan? Ki dan darah meluap, ujian hidup mati akan datang. Sudah. Tidak apa-apa, tenang saja, tinggal 2 harta spiritual lagi. Segera bisa terkumpul. Aku sudah mengerahkan semua kekuatan keluarga Lan. Segera bisa menemukan harta spiritual lainnya. Masih belum ada kabar tentang harta spiritual. Siolan, 3 hari ini kami sudah memasang iklan pembelian di seluruh kota Hai. Dan situs-situs besar nasional. Sampai sekarang belum ada informasi yang valid. Oke, pergilah. Triad, aku mencari suling Yun Nona Su. Oh, Nona itu 2 hari lalu pergi ke luar negeri belum kembali. Oke. Halo. Mau harta spiritual, datanglah ke keluarga Chu untuk mencariku. Ingat, hanya kamu sendiri yang boleh datang. Zhou Li Fan. Batu suci dari Pulau Penglai. Harta legendaris yang langka. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Berapa harganya? Kamu pikir aku Chu Li Fan kekurangan uang? Wei Wushuan anak itu benar-benar beruntung. Aku sudah berkali-kali mencoba mencelakakannya. Tapi dia masih belum mati. Tapi Tuhan akhirnya berpihak padaku. Ki dan darah menyebar, bencana hidup dan mati akan datang. Kamu memata-matiku. Ini bukan masalah besar. Yang utama adalah sampai sejauh mana kamu bisa berbuat untuknya. Asalkan kamu mau menikah denganku, ini akan menjadi milikmu. Kamu. Hijab dan Mary Wei Wuxian ada di tanganmu. Aku perlu mempertimbangkannya. Kamu harus segera membuat keputusan, kalau tidak aku akan menghancurkannya. Jangan. Aku setuju. Buruk Jingjing dalam masalah mengejar ribuan mil. Lepaskan aku. Chu Li Fan, kamu cari mati. Wushuan. Lepaskan dia. Berikan Jingjing padaku, aku akan menukarnya dengan batu suci. Lepaskan dia. Berhenti. Wei Wushuan, jika kamu benar-benar mencintai Lan Jingjing, bunuh dirimu di depanku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Jangan Wushuan, jangan pedulikan aku. Chu Li Fan, kamu cari mati. Lan Jingjing, kamu lihat kan, dia tidak mencintaimu. Wei Wushuan. Ini kamu yang memaksaku, aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu juga jangan berharap mendapatkannya. Jimat pelindung menahan serangan mematikan sekali, bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Wei Wushuan, kamu ini manusia atau hantu? Ribut. Jangan terlalu bodoh lagi. Wushuan, aku tidak berguna. Aku sama sekali tidak bisa menemukan informasi tentang harta karun. Aku tidak ingin kamu mati. Bukankah baru saja mendapatkan satu? Tapi aku sudah mencari di seluruh Haicheng, bahkan seluruh negeri sama sekali tidak menemukan informasi tentang harta karun terakhir. Chu Li Fan, lepaskan Lan Jingjing. Nonsu, kenapa kamu datang? Bukankah kamu sudah keluar negeri? Laporan dari Triad. Katanya ada wanita bodoh di sini yang mencari mati. Untungnya begitu aku turun dari pesawat, aku langsung membawa orang untuk menyelamatkannya. Ternyata aku terlalu banyak bicara. Terima kasih Nonsu. Wei pria brengsek. Ini aku temukan di Gua Laut Nanyang. Cairan spiritual stalaktit 1000 tahun. Harta spiritual ke-9, terima kasih. Mulai sekarang aku tidak berhutang apapun padamu lagi. Tunggu sebentar.